datang. Dan boleh nih dari awal sekarang disiapin sama teman-teman alat tulis sama bolpen atau boleh juga laptop atau gadget-gadget lainnya buat nyatet-nyatetin nih. Siapa tahu dari materinya ada yang pengen teman-teman notes. Pastinya banyak banget sih. Jadi boleh nih disiapin dulu karena sambil nungguin partisipan yang lain buat join di room Zoom kali ini. Jadi boleh dari sekarang di-prepare buat gadgetnya atau buat alat tulisnya buat nulis notes-notes yang penting nanti dari materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang tentunya luar biasa pada hari ini. Dan Vika lihat di sini masih pada join ya. Teman-teman yang lain, kalau misalkan ada teman-teman dari teman-teman yang masih belum join, yang udah pada registrasi, boleh diinfoin juga kalau misalkan sebentar lagi materi kita pada hari ini bakalan segera dimulai. Jadi biar nggak ada telat nih, sayang banget kalau misalkan nanti ketinggalan materinya, jadi rugi deh nanti dapetin ilmunya. Jadi boleh sama teman-teman semua dibantu buat informasiin kalau misalnya sebentar lagi materi pada sore hari ini bakalan dimulai gitu. Dan Vika juga mau ngucapin selamat datang buat para pemimpin muda yang baru aja join. Jadi sekali lagi Vika informasiin ya buat teman-teman ada hal-hal yang perlu di notes juga gitu ya. Pertama nanti teman-teman langsung siapin buat alat tulisnya atau gadgetnya buat nge-notes hal-hal penting atau materi-materi penting yang nanti bakalan dikasihin tentunya sama materi kita yang luar biasa pada hari ini. Dan juga jangan lupa nanti tetap standby karena nanti link absensi itu bakal kita bagiin di akhir sesi. Jadi teman-teman jangan sampai pergi di tengah-tengah gitu ya, karena nanti absensinya itu bakalan dibagiin setelah akhir sesi. Oke, udah banyak juga yang join nih ya. Jadi mungkin kita sambil mulai aja. Pertama-tama mungkin Vika pengen nyapa dulu nih. Halo para pemimpin muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua tentunya. Dan selamat sore. Semoga kita sehat-sehat selalu dan dalam keadaan yang fit banget nih ya sore hari ini. Karena kalian semua gitu ya, teman-teman semua yang udah ada di room Zoom pada kali ini harus menyiapkan pikiran kalian gitu ya, fokus kalian buat menerima materi yang sangat amat luar biasa pada sore hari ini. Dan ini juga termasuk salah satu rangkaian dari acara puncaknya Lead the Fest 2021 tentunya yang apa ya, banyak banget ilmu-ilmu yang dari kemarin tuh udah dibagiin gitu ya di rangkaian acaranya Lead the Fest 2021. Dan tentunya konteks Lead the Fest ini menitik beratkan pada pelestarian nilai gotong royong untuk mendukung upaya menang bersama menghadapi pandemi gitu. Jadi memang ilmu-ilmu yang di-share gitu ya tentunya untuk apa ya, istilahnya untuk mengembangkan diri kita. Mungkin juga banyak tips-tips cara beradaptasi, gimana sih caranya buat kita survive gitu ya di masa pandemi seperti ini gitu. Jadi teman-teman simak materinya dari awal sampai akhir, jangan sampai kelewatan. Dan juga Vika mau ngucapin terima kasih gitu ya untuk para pendukung acara tentunya, karena kita tidak akan sukses gitu ya dalam mengadakan acara ini kalau bukan karena pendukung acara ada PT Paragon Technology and Innovation, dan juga tentunya Teras Belajar dan Evel Talk ini dikolaborasikan oleh pemimpin Indonesia dan juga at Ever Idea Education. Luar biasa. Dan juga selain nanti dapetin ilmu, udah gitu apa ya, bisa tanya jawab juga langsung sama materinya. Tentunya teman-teman juga bisa membantu untuk berdonasi nih ya di wecare.id/menang bersama. Jadi nanti hasil donasinya ini akan diberikan untuk pembelian APD ya untuk
kawan-kawan tenaga kerja kesehatan kita yang tentunya mereka adalah orang-orang yang berada di garda terdepan untuk melawan pandemi gitu. Jadi sekali lagi silahkan teman-teman untuk ikut berdonasi, ikut membantu juga kawan-kawan yang berada di garda terdepan kita melalui wecare.id/menang bersama gitu. Dan terima kasih juga kalau misalkan dari kemarin teman-teman ada yang udah donasi, ada yang udah membantu juga, apalagi yang mengikuti rangkaian acara Lead the Fest 2021 ini dari awal sampai sekarang. Wah, luar biasa banget. Tetap semangat buat teman-teman. Nah, sambil menunggu nih ya ke materi yang utama tentunya, Vika pengen ngajakin teman-teman juga nih buat ngisi pertanyaan-pertanyaan gitu ya di Slido gitu. Nah, bisa dilihat nih ya teman-teman. Jadi nanti langsung masuk ke slide.do dan langsung ketikin aja hashtagnya yaitu ET4. Nanti di sana akan ada 3 pertanyaan tentunya yang teman-teman bisa jawab. Jadi sekali lagi, sekarang boleh meluncur teman-teman ke slide.do dan langsung diketikin di hashtagnya yaitu ET4. Nanti di sana ada 3 pertanyaan yang teman-teman boleh jawab di sana gitu ya, karena nanti kita bakalan review buat hasilnya itu bareng-bareng. Dan Vika juga nih ya sambil menunggu teman-teman yang pada masuk ke Slido kita gitu ya, mengisi pertanyaan-pertanyaan, Vika juga mau ngingetin nih sama teman-teman, boleh banget untuk update ya di sosial media kalian dan tag ke @pemimpin.indonesia dan juga ke @everideaeducation, dan juga boleh nanti kita coba tag juga sama pemateri kita dan juga sama moderatornya juga boleh banget gitu. Pokoknya semenarik mungkin itu membuktikan bahwa kalian tuh sangat antusias dan semangat banget nih ngikutin acara Teras Belajar X Evertalks kali ini. Dan juga selain itu, Vika mau ngasih tahu juga nih sama teman-teman, kalau misalnya di sini bukan cuma kalian dapetin ilmu dan juga bisa sharing-sharing sama pemateri kita, tapi juga kalian bakalan mendapatkan sertifikat juga nih dari kita. Jadi nanti teman-teman jangan lupa buat ngisi link absensinya di akhir sesi tentunya ya. Jadi pokoknya jangan kemana-mana, tetap standby. Dan juga dicek lagi nih nama dan juga alamat emailnya, jangan sampai typo atau misalkan salah-salah, karena nanti kita bakalan kesulitan untuk ngirimin sertifikatnya sama kalian gitu. Jadi sekali lagi tolong diisi nanti link absensinya gitu ya untuk di sesi acara, di akhir sesi acara nanti. Jadi teman-teman didetailin aja secara teliti gitu ya, alamat emailnya, udah gitu namanya juga, jangan sampai ada kesalahan penulisan gitu. Yuk teman-teman kita isi dulu Slido-nya di hashtag ET4. Sambil teman-teman ngisi, boleh nih sebagian kalau misalkan mau pada on cam, Vika pengen tanya kabarnya juga yang udah pada ngisi. Gimana nih kabar kalian semuanya ya? Mudah-mudahan baik-baik semua. Boleh kasih tanda jempol kalau misalkan kalian oke. Aku yakin sih yang pada ikutan di sini tentunya oke banget ya kondisinya, mudah-mudahan. Nah, boleh deh kita coba review nih untuk Slido-nya nih, Kak. Untuk Slido-nya pengen tahu nih yang udah pada ngisi. Nah, tuh, sebutkan salah satu judul buku favorit kamu. Ada yang suka Harry Potter, Kita Cerita Tentang Hari Itu, Beyond the Inspiration, karya Felix. Oh, oke, bagus juga. Ada Harry Potter lagi, Dear Tomorrow. Oke, boleh coba ke next pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini boleh diisi juga nih bagaimana cara kalian menyelesaikan masalah. Apakah langsung, apakah membutuhkan jeda waktu, atau misalkan kalian lebih milih kayak udah deh kayaknya skip aja gitu. Boleh diisi juga nih. Dan di sini 57% ya sudah mengisi langsung katanya nih. Dan 43%-nya butuh jeda waktu. Oke, next. Nah, yang ketiga ini penting banget nih teman-teman. Kalian boleh kasih reward dong sama kita dan sama pemateri-pemateri kita juga tentunya. Kasih bintang ya, biar acara ini cemerlang kayak langit yang nggak mendung tentunya. Oke.
Nih kalian udah ngisi-ngisi, terus tadi juga Vika udah menjelaskan ya tentang kita bakalan dapetin materi, bakalan dapet sertifikat dan lain-lain. Dan sekarang saatnya Vika mengundang salah satu apa ya eh, orang yang sangat spesial gitu ya, moderator kita pada hari ini. Siapa lagi kalau misalkan bukan Kazen Sarahman selaku Eksekutif Director Evradia Education. Nah ini kayaknya pasti banyak fansnya nih ya, Kazensa ini. Halo. Nah, udah ada suara-suaranya nih. Kazensa, apa kabar Kazensa? Halo, alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Oh, enggak gitu. Allahu Akbar, Allahu Semangatnya Akbar. gitu ya. Oke, Kazensa, aku pengen ngobrol-ngobrol santai dulu nih ya, sebelum kita masuk ke materinya. Kazensa, aku pengen nanya dong, selama Kazensa dihadapkan dengan masa pandemi seperti sekarang ya, kesibukan Kazensa ngapain aja sih? Apakah normal-normal aja atau misalkan banyak perubahan juga nih yang dirasain sama Kazensa? Wah, kalau sekarang sih kita harus nyaman dengan ketidakpastian dan ambiguitas ya. Hmm. Makanya jadi ya tidak ada yang pasti. Jadi ya bisa jadi sekarang lagi nyuci piring, besoknya kita udah ini ya nyari vaksin atau apa kayak gitu sih. Pokoknya harus mulai nyaman lah dengan era normal baru ini gitu. Jadi Oke. serba tidak pasti, jadi nggak ada yang pasti. Jadi kalau dulu kalau di sekolah bikin jadwal harian, kalau sekarang tuh kayaknya nggak boleh deh. Harus siap Oke. menghadapi dinamika. Gitu. Ya, jadi kayak buku panduannya tuh cuman isinya how to survive ya, Kak ya? Nah iya, harus survive ya. Gitu. Mungkin kita bisa bikin ya, kayak kalau dulu ada buku Ramadan, kalau sekarang buku How to Survive mungkin. Iya, how to survive. Dan buat Kak Zensa sendiri nih, kan banyak orang yang kenal sama Kak Zensa tuh istilahnya kayak seneng apa namanya berdiskusi soal hal-hal yang serius ya gitu ya. Nah aku pengen tahu nih, dan teman-teman juga pasti banyak yang penasaran soal sisi lain dari Kak Zensa nih. Kira-kira Kak Zensa tuh hobinya selain belajar itu ngapain lagi? Iya, saya paling tidur karena salah satu kebutuhan manusia ya, juga makan juga. Tapi yang paling seneng apa ya? Senang mencari ngulik-ngulik sesuatu hal baru gitu. Kayak misalnya terakhir kemarin pengen bikin filter, ngulik bikin filter sehari jadi Hmm, gitu. Terus besoknya mau ngapain gitu, biasanya gitu sih, ngulik-ngulik saya senangnya. Nanti oke. saya mau belajar dari Pak Sofian sama Pak Puji sih ini, banyak banget nih harus diulik nih. Oke. Kalau kalau lagu yang lagi menggambarkan Kak Zensa di hari ini lagu Aduh, apa Kak Zensa? lagu apa ya? Lagu, udah jadi bingung. Ini nggak ada briefing ya? Lagu apa ya? Coba. Oh, Tum Hi Ho gitu ya. Lagu India aja deh. Pilih. Aduh, ya ampun luar biasa sekali. Kalau gitu kayaknya di sini juga pemateri kita udah pada siap ya. Jadi Vika langsung aja umpan lambung sama Kak Zensa. Silahkan dipimpin untuk diskusinya pada sore hari ini. Silahkan Kak Oke, Zensa. thank you Vika. Wah, senang banget nih bisa ketemu banyak teman-teman di sini dan juga bisa ngobrol sama para pembicara hebat. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore teman-teman belajar. Selamat datang di Teras Belajar X Ever Talks, kolaborasi pemimpin ID dan juga Everyday Education dan menjadi salah satu rangkaian puncak acara Lead the Fest. Jadi tadi ada yang tanya, ini kok barengan sama LTF? Ini memang rangkaian acara LTF. Kalau teman-teman ada sempat dulu multi stage di festival jazz, festival apa, nah itu seperti itu. Ini ada discussion room-nya, ada talk show-nya, dan saya kembali lagi, selamat datang di Teras Belajar X Ever Talk, discussion room dari rangkaian acara Puncak Lead the Fest 2021. Nah, semoga kita semua selalu diberi semangat dan kekuatan untuk menebar harapan untuk kebaikan ya teman-teman semuanya. Oh belum kenalan ya. Buah Sirkaya ada di desa, naik motor kita ke Samoa. Perkenalkan nama saya Zensa, jadi moderator untuk teman-teman semua. Nama saya Zen, saya Executive Director Everyday Education dan juga CMO Pemimpin.id sebenarnya. Jadi selamat datang kembali saya ucapkan. Jadi di Teras Belajar ini tempat kita berbagi dan berdiskusi, wadah tempat belajar, dan di Teras Belajar Executive Talk ini kita bakal mengangkat tema Reinventing Organization, Creating a Teal Business to be More Human and Agile in the New Era. Ya, saya mungkin sedikit konteks. Kita tahu bahwa teknologi semakin maju ya, dunia selalu berputar dan digitalisasi begitu cepat berkembang. Begitu pula tantangan zaman yang menuntut kita semakin relevan. Karena ambiguitas dan ketidakpastian tentu menjadi setiap hembusan nafas kita semua. Gitu ya. Transformasi dan adaptasi digital tentu tidak bisa kita tolak dan pungkiri. Dan tentunya organizational teori ini ada hal yang baru. Yaitu sekarang kita bahas dan mungkin kita sedikit menggali dari para narasumber kita. Ini salah satu mentor-mentor saya juga. Gitu ya.
kita akan bahas tentang khususnya Teal Organization. Jadi mungkin saya langsung mengundang aja kali ya, mengundang pembicara pertama, narasumber pertama kita adalah biasa disapanya dengan Abang Fuji gitu ya. Beliau founder dari MSA dan juga sekarang udah menetap di West Australia. Mungkin saya tunggu kembali lagi ke Indonesianya. Saya sambut aja ya, kain lembut, kain kimono, kita sambut Hendro Fujiono. Iya, halo Bang Fuji. Halo. Bang Fuji, sehat Bang Fuji? Sehat. Saya berarti harus pantun juga dong. Oh, harus lah, itu jadi tuntutan Bang di sini. Beli. Mas Sofyan udah pusing. Udah pusing ya. Oke, mungkin saya panggil dulu ini ya, narasumber berikutnya Bang ya. Nanti iya. kita ngobrol lagi. Ya. Ini karena tadi udah pantun, jadi saya juga coba pantun buat ini. Anak rambut teman sebaya, kita sambut Sofyan Hadiwijaya. Mantap. Beliau CTO Warung Pintar, jadi saya lupa mengenalkannya. Jadi mungkin profilnya nanti kita teman-teman bisa baca nih, banyak banget nih. Temenan sama LinkedIn aja udah langsung ngaberebet kalau bahasa Sundanya ya. Profil-profil berikut ini luar biasa. Jadi, nah gimana Bang Fuji dan Mas Sofyan ya? Mungkin kita langsung masuk talk aja ya, karena Bang Fuji buru-buru nih, takut kita nggak kebagian ilmunya, jadi kita ngobrol bareng nih langsung. Jadi mungkin pengen tahu nih sebenarnya gambaran era sekarang. Tadi kan sempat bahas Teal Organization ya. Nah ini sesosok apa sih, sebongkah apa sih Teal Organization ini? Mungkin sedikit insight dari mungkin Mas Sofyan dulu kali ya, pengen tahu. Ya, thank you Zanza. Ya, kemarin juga waktu mencari jati diri company lah, akhirnya cari beberapa buku dan ketemulah bukunya si Frederick Laloux ini ya, tentang reinventing organization lah. Dia nyeritain beberapa level of organization, mulai dari yang mafia ya, red, yang power banget, yang kontrol gitu kan, habis itu ke kayak army, militer gitu kan, udah mulai ada hierarki gitu kan, terus sampai ke yang zaman sekarang gitu. Yang zaman sekarang itu mereka nyebutnya ada dua lah yang di atas ya, namanya green dan teal. Jadi dia menggambarkan dengan warna ya. Green itu artinya mereka delight customer. Jadi yang dilihat itu customernya, beneran customernya, kayak nggak ditunda produknya ada apa, pokoknya gimana caranya customernya suka lah gitu kan ya. Nah, dan mereka udah mulai ngelakuin yang namanya konsensus. Jadi kayak semua orang itu bisa ngasih saran gitu kan ya. Karena ya ini agak berbeda juga dengan kita, negara yang kadang-kadang dikategorikan sebagai negara feodal gitu kan ya. Jadi kalau ada bos lagi makan, ya bos duluan bos gitu kan ya. Jadi kalau mau ngomong jadi takut gitu kan ya, kayak ntar bos gue suka nggak ya, gue gimana ya. Jadi kayak apa ya perintah bos gue ya. Kalau gue di luar konteksnya dia, gue bakal gimana ya. Karena kita udah biasa sekolah dengan textbook yang kalau jawabannya di luar buku bisa jadi salah gitu kan ya. Jadi kayak, nah ini mungkin agak berbeda lah. Nah yang terakhir itu teal ya. Teal, warna teal. Itu menggambarkan harusnya anak muda banget zaman sekarang. Kalau dibilang itu generasi Z itu ya, ini bukan, gue milenial ya, gue masih milenial. Abang Fuji masih milenial juga kayaknya, Abang Fuji ya. Ya, jadi generasi milenial ini kan, gue termasuk salah satu orang yang kadang-kadang dibilang kutu loncat ya. Jadi kayak pernah kerja sehari terus cabut gitu kan ya. Pernah kerja 3 bulan di salah satu yang warna hijau, unicorn, terus cabut juga gitu kan ya. Jadi kayak kadang-kadang mereka tuh sangat dinamika itu pengennya ada aktualisasi diri, pengen berkarya gitu kan ya, nggak cuma dengerin bos bilang apa gitu. Nah, Teal ini sangat cocok loh. Pertama dia bilang breakthrough idenya adalah wholeness. Jadi kayak kita bisa bekerja sesuai dengan karakternya kita. Jadi kalau kayak gue nih suka Doraemon, gue bakal pakai baju Doraemon ke kantor gitu kan ya. Atau kayak Abang Fuji tuh tulisannya I'm not an expert. Jadi kayak ini seru banget, kayak bisa bawa mainan kesukaan segala macam. Pokoknya kita nggak bakal dijudge dengan gaya kerjanya kita. Makanya itu wholeness kata dia bilang kan ya. Another breakthrough is higher purpose. Jadi kayak sekarang kan anak-anak muda ini kan, apalagi pemimpin-pemimpin muda ini pasti punya higher purpose lah. Sama lah kayak kita bikin Warung Pintar kan punya kayak gimana caranya naikin taraf level anak-anak penjaga warung gitu kan ya. Jadi kayak mereka punya higher purpose biar dunia ini makin baik gitu kan ya. Dan pastinya yang menarik berikutnya adalah tadi yang sempat kita bahas. Jadi kalau green tadi konsensus gitu kan ya. Kadang-kadang konsensus bikin lama juga karena minta pendapat banyak orang. Nah kalau ini mereka udah distributed decision making gitu. Jadi kayak hal-hal inilah yang bisa mencerminkan si Teal Organization, dan ini jadi acuan
waktu bikin organisasi di Warung Pintar. Jadi kayak makanya bentuk organisasinya mungkin agak nyeleneh gitu kan ya. Agak nyeleneh itu maksudnya kayak biasanya orang ada hierarki. Kalau dulu kita mencoba untuk flat. Organisasinya flat. Jadi cuma ada big league itu artinya ada CTO, VP gitu kan ya. Terus sisanya tuh semuanya sama gitu. Jadi nanti kayak menarik lah, kayak seseorang kalau mau ngapa-ngapain tuh kayak dia minta advice gitu. Jadi semuanya bisa ngambil keputusan as long as dia minta advice. Jadi bukan yang kayak selonong boy ya, kayak gue mau ngerjain A lah, masa bodoh bos gue Sofyan maunya apa, pokoknya gue mau A gitu kan. Enggak gitu juga. Jadi kayak mereka bakal ngelakuin minta advice ke orang-orang terkait. Makanya bukan konsensus yang semuanya, tapi orang-orang yang beranggapan penting. Contohnya kayak yang dicontohin di buku itu tuh kayak yang dibahas tuh Morningstar ya. Morningstar tuh pabrik yang apa ya? Pokoknya dari tomat dia bisa bikin banyak hal ya. Nah, jadi ketika ada operator traktor gitu kan, dia ngelihat kayaknya mesinnya rusak. Nah, dia akhirnya ngobrol ke orang orang finance, ke orang mana gitu kayak, "Nih gue kudu beli nggak ya? Traktor gue kayaknya udah ngadat gitu." Nah, jadi kayak bahkan si operatornya bisa menentukan dia beli traktor baru atau enggak. Nah, kayak gitu kurang lebih gambarannya, Zenza. Wah, luar biasa nih. Ada pandangan Sofyan luar biasa. Jadi teman-teman, ini Teal Organization salah satu organisasi teori baru yang mungkin kalau yang masih hierarkis piramid akan kaget gitu ya. Kalau tiba-tiba ada ya bentuk kayak gini. Mungkin dari yang paling milenial Bang Fuji mungkin ada tanggapan ya tentang Teal Organization. Ini saya yang paling milenial memang. Gimana nih? Ya, jadi expert, Bang. Ya ini biar agak pede aja. Itu ada organisasi kayak gitu. Jawabannya ada. Yang pengen sebenarnya bisa kita lihatnya gini ya. Kalau tadi kan the higher purpose ya. Kan kalau kita bicara purpose itu dibilangnya purpose itu harus timeless. Nah, justru kita lihat dari sudut pandang yang lain ya. Saya coba logikanya begini. Bagi semua organisasi, komunitas, jabatan, kalau tadi purpose itu timeless, tapi ada juga yang namanya timeless challenge ya. Nah, timeless challenge itu adalah untuk stay relevan. Nah, jadi kalau dulu kenapa organisasi seperti itu? Karena memang kondisi seperti itu. Jadi bukan ada salah atau benar gitu ya. Nah, kenapa sekarang TIL? Pertanyaannya kan jadi kok TIL jadi relevan gitu ya. Yang pertama kayak tadi demografi, kayak tadi ya, demografi sekarang banyak anak muda gitu ya yang pengen cepat dan segala macam. Terus yang kedua teknologi memungkinkan. Kita bayangin coba tahun 60-70-an ada TIL, nggak jalan gitu kan. Mana ada TIL gitu kan. Jadi kita gali ke arah sana dulu gitu ya. Jadi agar lintas generasi ini bukan lagi soal benar atau salah, baik atau tidak gitu ya. Hanya ini yang mana ini yang relevan. Karena kalau kita sudah bicara nanti relevansi, kayak tadi tuh ada industri yang mungkin bisa 100% TIL, ada yang 70%. Gitu. Jadi kalau dari saya sih itu dulu gitu ya, yang kita lihat bahwa ada. Dulu juga mungkin ada kan kalau kita bicara self manage, kalau ditarik lebih jauh tuh dari buku yang tadi disebut Mas Sofyan gitu ya, udah 70 tahun. Kalau kita bicara sekarang orang ramai ngomong VUCA tadi ya, VUCA gitu kan, complex ambiguity, itu umurnya udah dari tahun 90-an, udah 30 tahun tuh umurnya gitu ngomong VUCA. Ada yang baru lagi. Jadi kalau kita bicara mulai relevansi, mulai kita melihat oke, kita akan lebih objektif dan juga mulai lebih jeli lah bagaimana mengaplikasikannya. Itu Kang Zenza. Luar biasa nih. Insight dari Lord Fuji. Biasanya saya menyapanya Lord Fuji. Zenza, gue mau nambahin ya. Boleh. Tadi benar banget kan dibilang sama Bang Fuji. Sebenarnya si Fredrik Lelo juga bilang kalau ini nggak ada yang paling bagus semana yang enggak gitu. Tapi kayak disesuaikan sama kondisinya. Contohnya yang red yang dia bilang ya, yang paling bawah, yang paling paling apa sih namanya, tua lah gitu kan, karena ini dipakai oleh organisasi mafia. Nah dia bilang kayak ketika organisasinya lagi chaos, ya mau nggak mau leadernya harus berubah jadi yang red. Karena orang lagi chaos kan, nggak sempat mikir. Jadi kayak powerful leader yang bisa ngebikin company itu tetap bakal stay. Nah makanya kayak di saat sekarang mungkin kayak kalau pakai TIL gitu atau pakai yang lain tuh bakal kayak awal-awal pandemi gitu kan, bakal kelabakan. Jadi kayak kita di Warung Pintar juga langsung berubah kayak nggak bisa. Ya udah keputusan semuanya kita ambil based on founders gitu.
Jadi yang lain nggak bisa mikir dulu. Kenapa? Karena kayak kan kemarin tuh kita bikin skenario gimana ketika revenue itu 0. Nah kan kalau revenue 0 kan ya hidup company nih, mau nggak mau kita as a founder yang beneran kayak ini it's my baby, berubah tuh dari yang green dan teal kita berubah jadi red. Jadi semuanya ya udah lu ikutin gue pokoknya. Atau bahkan kan ada yang nge-cut si ini karyawannya kan ya mau nggak mau itu. Nah makanya tadi benar banget, terima kasih udah diingatkan Abang Fuji. Jadi kayak di buku itu juga dibilang bahwa ya bukan mana yang paling bagus, jadi kayak disesuaikan sama kondisinya aja. Relevansi zaman tadi ya, saya sempat nyebut gitu, relevansi zaman dan tantangan zaman semakin berubah ya tentu kita menyesuaikan gitu. Kalau tadi bercanda sama Vika tadi ya, karena menghadapi dinamika kita ya siap-siap aja berubah gitu ya. Bisa jadi red, green, bisa teal, bisa red lagi gitu ya. Cukup menarik soal red ini. Tapi kan jadi saya ada kepikiran nih kalau misalnya kayak gitu. Mungkin Bang Puji boleh, siapa tahu ada case yang menarik tentang teal ini. Berarti memang teal ini berarti bukan secara apa ya, secara itu bukan sesuatu hal yang pasti berarti ya, Bang Puji ya. Misalkan ada yang mengaku satu organisasi atau perusahaan mengaku saya teal gitu. Berarti ini sesuatu bukan hal yang bisa menjadi identitas dong, Bang Puji. Atau gimana ya? Nggak tahu nih. Coba ada case-nya Bang Puji. Saya ada case satu yang menarik dulu ya. Waktu kita buat ada bisnis transformasi gitu ya. Terus kita mundur sedikit lah ya. Kita bicara soal yang mirip-mirip lah, self manage. Ada yang waktu dulu lagi ngetrennya agile. Dulu ngetrennya agile kan. Sekarang teal. Kita coba tarik aja ya korelasinya gini. Terus waktu itu kita harus enterprise system, cara kita kerja 30% harus lebih produktif, dan ini organisasi ini ya 3.000 orang gitu ya. Saya ingat banget tuh waktu itu ada conversation gini. Oke, kita akan pakai partner kita untuk eksekusi perusahaan A gitu ya. Terus waktu itu ada salah satu klausul gitu ya. Organisasi harus agile ready. Wah, itu seru gitu kan. Bagaimana ada yang mengklaim agile ready atau tidak gitu ya. Nah, seperti juga teal ini ya, kalau saya tarik, biasanya ada kriteria-kriteria gitu ya. Tapi kadang-kadang kita tidak pernah mendefinisikan secara praktis. Ini praktiknya gimana sih? At the end of the day, sebenarnya bukan masalah kamu teal atau enggak gitu ya. Are you making progress or no gitu. When you are doing business. Jadi kalau kita tarik lagi ke ujungnya lagi kan sebetulnya bahwa kalau hari ini red, besok teal, sebetulnya ujungnya adalah adaptive learning organization yang kita perlukan. Dia adaptif dan mau terus belajar kan. Jadi muter terus sebetulnya. Mau besok teal, mau green. Kan biasa kan kayak kalau kita bosnya kan yang penting selesai deh, nggak usah banyak ngomong lah gitu kan. Kan gitu aja sebetulnya. Gitu Mas Zenza kalau dari saya case tadinya. Luar biasa. Sofian mungkin ada, berarti kalau tadi ada are you progress atau tidak gitu, mungkin are you survive atau tidak mungkin ya. Ini kalau di era sekarang gitu ya mungkin. Gimana Sofian? Ada nggak case misalkan di warung pintar atau mungkin teman kali ya, gosip-gosip, ada lambe turah di startupan atau gimana? Ya, kalau apa ya? Kalau ya gue bahas bukunya dulu, ntar baru masuk warung pintar. Di bukunya itu emang diceritain kayak either lo bisa menebalkan warnanya, jadi kayak nanti salah satu breakthrough-nya itu dipilih lah. Jadi nggak jelek juga. Misalnya yang orange itu kan meritocracy ya. Jadi meritocracy ngasilin apa sih? Innovation gitu kan ya. Jadi yang ditekankan innovation-nya gitu. Nggak salah juga gitu kan ya. Atau ya lu naik tingkat. Dan di situ juga dibilang bahwa bisa jadi kayak nggak semuanya itu teal. Bahkan nih, ada yang nge-komplain bukunya Reinventing Organization. Gue lupa namanya siapa. Terus dia bikin buku lah, another book namanya Corporate Rebels. Jadi saking penasarannya, dia setelah baca buku itu, dia cabut dari company-nya. Karena dia bilang, ini kayaknya keren banget nih, harusnya company gue kayak gini nih. Dia cabut, terus dia beneran terbang ke beberapa company. Dia bikin bucket list. Dia terbang ke banyak company, termasuk salah satu yang di tempatnya Bang Fuji gitu ya, si Atlassian gitu kan ya. Jadi dia neliti beneran ternyata yang nggak semua praktisnya di-apply juga. Jadi kayak ada beberapanya doang dari yang teal itu, yang ditulis sama Fredrik Laloux. Ada beberapa juga yang apa namanya, yang sebagian besar diimplement, sebagian enggak gitu. Jadi kayak itu menarik banget sih. Makanya kayak di bukunya dibilang kayak ada orang, nanti ada warna-warna, ada kayak bentuk shape gitu, ntar ada warnanya, ada yang teal, ada yang tetap yang lain gitu. Jadi kayak, nah termasuk kayak di warung pintar sendiri gitu ya. Di warung pintar itu ya bisa dibilang kalau tadi yang gue bilang
flat, yaitu hanya terjadi di divisi gue doang gitu kan ya, yang mana divisi engineering gitu. Karena engineering itu udah super self manage. Jadi kayak misalnya apa ya, setiap hari mereka bakal ngelakuin coding gitu kan ya, code-nya itu bakal disubmit ke sebuah, kita tulisnya repository dan ada lognya. Jadi kayak ya nggak make sense kan ya buat dibikinin absen gitu kan ya. Terus kayak di kita tuh punya culture yang namanya RFC. RFC itu request for comment. Jadi kayak setiap orang tuh bisa bikin kayak nge-submit sebuah perbaikan, baik itu di sisi sistem, arsitektur sistem, maupun di sisi workflow, cara kerja. Nah, itu tuh bisa disubmit. Nanti semua orang lain tuh bisa komen. Kayak, oh enggak kok, menurut referensi ini kayak gini, bla bla bla, terus nanti diambil keputusan dari situ. Jadi kayak itu the way kita kerja lah. Sampai dulu kita bikinin setiap 3 bulan nih, kita nge-retro cara kerjanya kita. Benar-benar belum. Jadi kayak kita beneran cari cara kerjanya kita. Jadi kayak apa ya? Kadang-kadang yang dibilang Bang Fuji tadi sebenarnya. Jadi kayak kita pribadi awalnya nggak tahu ada sitil itu sih. Jadi kayak ya gitulah cara kita kerja dulu kayak, karena as a founders kan ini kan sesuai pemimpinnya. Bahkan di buku itu juga dibilang bahwa yang bisa merubah hanya pemimpin teratasnya. Jadi kalau pemimpin paling atas yang nggak percaya dengan kayak tadi agile gitu kan segala macam, ya nggak bakal kemana-mana si organisasi itu gitu. Karena dia sendiri nggak tahu. Dan tadi benar juga yang dibilang Abang Fuji. Kadang-kadang orang bilang kayak, ya gue mau agile. Ya menurut lu agile itu yang kayak apa sih? Nah nanti kadang-kadang definisinya jadi beda tuh kan ya. Agile-nya menurut versi pemimpinnya, ini leadernya, dengan the real agile itu kayak apa? Nanti beda gitu loh. Karena dia dengar buzzword ya, bukan beneran dengerin Agile Manifesto gitu kan. Jadi kayak ini menarik banget sih. Makanya kayak dulu tuh waktu kita dibawa si buku ini, itu dibikin perjanjian gitu sama orang yang bawanya. Jadi kita dulu punya coach lah. Nah si coach ini tuh bikin perjanjian kayak, nih kalian ya 3 founder setuju ya, kita bakal ke warna ini. Iya setuju. Ya udah apapun kalian harus support ya. Iya setuju gitu. Jadi kayak kalau atasnya dulu nggak tahu dan nggak apa ya, beda-beda tentang organisasi, ya nggak bakal kejadian gitu. Nah sebenarnya kalau lihat engineering, Spotify squad model itu kan sebenarnya bukan hierarki, ya kan? Dia punya tribe, punya guild, punya chapter kan ya. Dan itu kan fungsional sebenarnya. Jadi kayak sebenarnya di engineering ya, kita tuh sebenarnya dulu nggak terlalu kenal yang namanya TIL dan segala macam. Yang kita kenal duluan tuh si Spotify model. Walaupun kalau kita baca artikelnya di Spotify udah nggak kayak gitu lagi sekarang. Karena udah terlalu gede gitu, karena jadi udah nggak bisa mereka pakai si tribe dan squad model itu. Tapi serunya di Indonesia banyak banget tuh organisasi yang kejebak juga pakai si tribe sama squad model. Karena menurut saya kadang-kadang kita nerima ininya aja apa buzzword-nya terus pengen di-apply. Makanya tadi benar banget ya Bang Fuji bilang kayak are you making progress? Ya itu yang paling penting sih sebenarnya. Menarik sih, maksudnya tadi kalau berarti kalau saya lihat semakin scale up belum tentu itu jadi relevan juga ya si TIL atau misalkan over glorified agile ini yang kita belum tentu sama apa sih arti agile ini gitu ya. Oke, menarik. Mungkin saya ke Bang Fuji lagi. Kalau misalkan tadi kan ada case tuh Bang Fuji, Spotify pada saat squadnya masih kecil, tim masih kecil, dia bisa punya metode sendiri, organisasi sendiri. Tapi ketika pas sudah scale up dan besar, ternyata ini malah berubah lagi. Sebenarnya jumlah atau misalkan kuantitas dalam satu organisasi ini berpengaruh nggak sih dalam dalam tadi menggunakan organization atau misalkan metode flow management seperti yang lain gitu. Gimana Bang Fuji? Jawaban pendeknya gini. Jadi kuantitas berpengaruh, ada kata kuncinya asimetri gitu ya. Jadi pakai bahasa yang gampang gini. Kalau dulu Rinus Michels, saya suka bola kan ya. Tahu dong berarti sukanya tim apa gitu kan, Belanda gitu kan, Total Football. Rinus Michels ketika dia bilang, kalau bisa implementasi Total Football, gimana tuh syaratnya? Dia bilang, setidaknya at least you have 15 players. Lu punya 15 orang, kemampuannya sama. Ditranslate nih, La Masia Barcelona gitu kan. Bisa false 9 gitu ya, atau Spanyol gitu kan. 15 bisa passing tuh semua tuh. Bisa make decision. Ketika kecil, itu bisa tuh. Jadi sebenarnya ada bottleneck-nya di asimetri kemampuan tadi ya. Termasuk juga bagaimana kita ekstrapolasi culture dari yang kita bilangnya nukleus gitu ya, kecil di dalam, untuk ekstrapolasi ke semua organisasi tuh. Dan semakin besar tantangannya semakin susah. Karena tadi kan
Ada soal bisnis proses, dependensi. Wah, harus gini dulu, selesai dari mana gitu kan. Nah, di situ sebetulnya tantangannya. Nah, asimetri ini yang menjadi musuh sebetulnya. Dan kita kadang-kadang lupa nih, suka ninggalin temen kan. Ya kita gas gitu kan. Yang ini ketinggalan bro gitu kan. Jadi nggak Hal-hal merasa. seperti itu tuh. Jadi bukan soal kuantitas akan tercover ketika ada asimetri itu kita sedikit solve gitu ya. Jadi gitu yang jawabannya ya. Berdasarkan perspektif saya. Perspektif Bang Puji. Tapi sedikit sanggahan Bang, sebelum La Masia itu ada Arrigo Sacchinya Milan. Kontras reto, pendek merapat. Kita ngerti itu. Aduh, oke. Sofyan berarti itu ya, emang sepakat nggak dengan argumen Bang Puji? Ini kita diaduin aja, enggak ya? Oh ya, sebenarnya benar dan tidak, iya dan tidak lah. Soalnya kayak apa ya? Ya tadi benar. Kalau orangnya nggak satu gitu kan, jadi kayak sebenarnya ketika kita bikin skill organization, yang bakal susah tuh hiringnya sebenarnya. Orangnya tuh fit the culture atau enggak gitu loh. Karena nggak semuanya gitu kan. Nah tadi kalau ngomongin gede, bisa dilihat kalau di buku ceritain juga tentang Budzorg, ya. Nurse organization di Belanda juga kan ya, yang ada 8.000 dan dia pakai TIL. Jadi nah, tapi dibikin kecil-kecil, makanya itu bisa dibilang kayak kalau pernah lihat yang kemarin tuh Zenza yang holacracy, nah dia bikin nukleus, tadi yang dibilang nukleus kecil gitu lah. Dan keputusannya tuh kayak lucu banget, dia tuh kayak punya blog aja, jadi CEO-nya tuh bakal nulis, nanti dikomenin banyak orang. Jadi kayak gitu keputusannya. Jadi apa yang di otak dia tuh kayak ditulisin gitu, karena setuju nggak gitu. Oh ya setuju. Oh enggak ada ini. Nah nanti habis itu baru. Jadi kayak ada juga. Jadi kayak apa ya? Menurut gue buku ini menarik sih sebenarnya buat dibaca oleh leaders gitu kan ya, buat dapat ada perspektif aja sebenarnya. Karena dulu gue juga mikir kayak TIL ini cuma buat tech company gitu kan ya. Karena gue pernah baca papernya Valve ya, kan itu keren banget ya, dia bikinnya kayak flat gitu kan ya, si Valve kan. Kalau yang main game Dota gitu kan ya pasti tahu Valve gitu kan ya, Steam gitu kan ya. Nah ternyata ada organisasi otomotif yang juga ngelakuin ini namanya Favi. Dan itu benar, Favi juga salah satu dia yang nge-manufacture apanya Mini Cooper lah gitu. Nah ini juga sama. Dan itu bukan dalam semalam ya, ngegantinya itu lumayan lama lah. Jadi biasanya ada tooling yang dikunci gitu kan ya, karena nggak percaya. Nah di Favi itu semuanya bebas. Dan siapapun bisa ngerjain banyak hal. Gitu. Jadi kayak ini menarik banget sebenarnya. Makanya itu ada di Perancis ya. Nah jadi kalau ngelihat tuh kita bisa nge-ekstrak sebenarnya dan nanti nentuin definisi kita sendiri gitu. Kita maunya seperti apa. Nah, kalau tadi gue kepikiran yang lain nih dari bahasan Abang Fuji. Jadi kayak kemarin baca bukunya ini apa Netflix. Jadi kan dibilang ada buku namanya No Rules. Nah, karena si Red Hasling tuh nggak suka sama rules. Jadi dia ganti dengan konteks. Dan dia bilang tuh syarat pertama tadi yang dibilang Fuji, syarat pertama adalah talent density. Artinya apa? Mereka tuh punya apa ya talent density yang semuanya jago. Karena dia bilang nih talent itu kayak rantai, dia bilang satu aja lemah itu bakal ngancurin satu rantainya. Jadi kalau bisa dibuang ya dibuang. Jadi kayak itu keren banget lah bukunya kalau pengen baca. Ya, itu makanya kalau gue pribadi tuh nggak kaitin banyak buku aja, jadi kayak yang mana yang esensinya bagus ya diambil gitu, yang mana yang ini kayaknya nggak cocok sama gue deh, ya udahlah nggak usah dulu. Ya, jadi gitulah Zanza. Luar biasa Sofyan, kayaknya butuh banyak sesi kalau sama Sofyan, kayak kita bedah buku, kayaknya seru nih Sofyan, buku apa ini. Dan bedah film. Udah film. Mungkin saya sedikit geser ke konteksnya keindonesiaan ya, karena memang kalau sekarang lagi ini kebetulan juga rangkaian The Fest dan juga kita sedang ya masuk merayakan kemerdekaan ya, bulan Agustus kan pasti ajang-ajang kita menemukan rasa nasionalisme dan cinta tanah air ya. Nah, tapi kemudian ketika kita bahas TIL ini kan mungkin orang-orang bakal melihat ini western banget, tapi apakah relevan tidak ke Indonesia gitu. Sebenarnya ada nggak sih kaitannya dengan mungkin sedikit kearifan lokal Indonesia kali ya, TIL organization ini gitu. Mungkin dari siapa dulu? Dari Sofyan dulu kali ya. Abang Fuji lah mungkin yang jauh lebih milenial kan ya. Abang Fuji milenial Bang. lebih lokal Bang. Kita lebih lokal. Aduh. Ini pertanyaan bagus banget nih. Aplikasi Indonesia dan local wisdom gitu ya.
Soalnya itu juga salah satu pertanyaan besar kita sekarang ya. Pertanyaan besarnya gini, inovatif ya. Jadi saya kasih cerita dikit prolognya gini. Ada beberapa teman sedang PhD inovasi gitu ya. Terus ngobrol tentang budaya inovasi. Terus ya banyak lah framework segala macam dari luar di bawah. Terus akhirnya ujungnya kita bertanya gini. Pertanyaan selalu sama kan, cocok nggak dengan budaya Indonesia? Ketika kita balikin lagi gitu ya. Kan itu ada sebuah perspektif ya, kita balikin lagi. Kalau ada pertanyaan itu, apakah sebenarnya kita sendiri nggak yakin gitu ya? Orang Indonesia itu bisa inovatif nggak sih gitu? Ya kan? Kita lihat salah satu misalnya, kita kalau dari culture map gitu ya, selalu dibilang PDI kan, Power Distance Index. Yang tadi tuh kayak Mas Sofyan gitu kan. Ini kalau Zoom nih, kalau sama teman-teman Indonesia masih bisa gini. Pak, kalau boleh jujur, ya boleh jujur gitu kan. Pak aja, ya lu mikir nggak perlu minta izin gitu kan. Mikir aja gitu kan, nggak bayar gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu, pertanyaannya apakah itu local wisdom? Kalau bagi saya sebenarnya enggak gitu ya. Bahwa sebenarnya sekarang kayak Mas Sofyan nih, ya kan? Mungkin dibandingin dengan bule yang udah 10 tahun Indonesia, lebih bule Mas Sofyan gitu kan. Yang tadi berani ngomentarin CEO gitu kan. Yang lain, wah, lewat depan CEO aja masih serem-serem gitu kan. Jadi kita harus berhenti dulu nih bahwa ini ada karakteristik individu yang kita bilang tadi personality gitu ya. Terus ada juga kalau kita kaitkan yang tadi dengan warna organisasi, dominan mana, itu yang mencirikan bahwa organisasi semakin humanis. Karena organisasi mulai ngerti nih, gue nggak bisa selamanya jadi merah terus dong. Sama juga dengan orang gitu kan. Udah mulai ada koneksi. Tapi kalau kita tadi ya tarik local wisdom. Kalau menurut saya ada banyak tuh local wisdom di Indonesia ya. Contoh nih ya, kayak kentongan aja. Ya kan? Kentongan yang udah jarang mungkin sekarang ya. Kentongan teng gitu kan ya. Itu kan decision making proses yang cepat. Yang kedua, warung mie instan di ujung jalan. Itu kan sebetulnya proses kontrol. Waktu kecil kan proses kontrol tuh. Ada warga nggak masuk langsung bisa make decision kan. Nggak manggil Pak RT dulu kadang-kadang. Wah, ini siapa nih? Masuk rumah orang gitu kan. Iya kan? Coba kalau kita amati lebih jauh gitu ya. Ada banyak habit gitu ya. Kayak orang buka warung lah. Tetangga buka warung. Nggak perlu disuruh kan. Belanjanya di tetangga dong. Jangan belanja yang lain. Tetangga kita kan punya warung. Itu decision making proses tuh ada tuh banyak di masyarakat. Tapi kenapa ketika naik tuh ya tadi, kita lebih silau dengan yang tadi kan. Saya sekali lagi harus menyampaikan gitu ya. Bahaya kalau case tadi Cilok gitu ya. Cilok di Bandung gitu ya, atau pempek di Palembang. Ditulis sama ya tadi ya, universitas di luar negeri. Kan dodol banget gitu. Yang arti kan kita, gue bilang. Jadi harus pede. Jadi Mas Reza ada pasti, kayak tadi saya udah ngasih contoh beberapa ya, praktek di negara kita. Contoh nih, yang lain nih, zaman dulu undangan bikin hajatan di kampung. Dulu kalau hajatan di kampung nih ya, misalnya ada yang nikah nih teman, dicatat tuh, gue nyumbang beras, gue itu, dicatat tuh. Nggak dibagi Mas Reza, udah decision making proses masing-masing kan, gue nyumbang beras, gue nyumbang ini, yang punya hajat tuh tahu. Mas Sofyan kemarin nyumbang tenda, nanti Mas Sofyan ngawinin anak ya, gue juga nyumbang tenda gitu. Kagak ada tuh, di drop dari atas, everyone self-manage kan. Nah, itu ada. Sudah ada. Masalahnya adalah kita tidak pernah mengangkat dan tidak pernah merasa bangga dengan hal itu. Jadi jawaban saya jelas, ada, bisa. Tinggal mau menggali atau enggak. Dan mau melestarikan atau tidak, itu juga itu tantangan. Betul. Bagi generasi muda. Gimana sama, ada nggak ya? Ada perspektif? Ya, gue baru kebuka dari Abang Puji, benar juga ya. Karena kadang-kadang kita tuh nggak sadar sebenarnya ada hal-hal kayak gitu kan ya. Kita emang kayaknya emang harus nge-encourage orang-orang Indo baca buku Indo juga kali. Soalnya sekarang tuh yang apa ya, to be honest, kalau gue pribadi yang dibaca ya buku luar semua ya. Karena kiblatnya sekarang kan udah ke sana ya. Kebetulan perusahaan teknologi kiblatnya ke US gitu kan. Jadi kayak penasaran dengan kisah suksesnya mereka. Padahal kan ya gitu ya, makan nggak makan ngumpul gitu kan ya. Jadi kayak gotong royong yang atau kayak ini di komplek kadang-kadang minggu itu ada bersih-bersih ya. Dan beneran tadi yang kata Bang Puji nggak dibagi gitu kan ya. Ada yang bawa apa, ada yang bersihin apa. Kan nggak diperintah sama ketua kompleknya kan ya. Jadi kayak ngerjain banyak hal sendiri dan mandiri gitu kan ya. Nah, cuma kadang-kadang emang ada stigma yang itu dibikin, oh ya orang Indonesia kayak gitu. Ya orang Indonesia
feodal, ya orang Indonesia nggak enakan, ya orang Indonesia bla bla gitu kan. Nah itu jadi kayak orang Indonesia gitu kan ya. Padahal ada sisi Indonesia yang lah kita bisa merdeka kok gitu kan ya. Yang dulu ada Jong-Jong dan para segala macam kan mereka bergerak dengan gayanya mereka sendiri buat melawan penjajahan gitu kan ya. Jadi kayak emang kayaknya ya itu kemarin lah kalau baca bukunya si Cokro gitu kan ya. Nah itu kadang-kadang gue baru ngeh, wah iya ya sebenarnya kepemimpinan kita di zaman dulu tuh keren-keren juga gitu. Jadi kayak gue juga baru terbuka gara-gara ini nih, sering ngobrol sama Dharma Aji ya, pemimpin.id. Jadi kayak oh ternyata leader-leader di Indonesia tuh juga keren juga gitu. Dan itu bisa dikaitkan dengan gerilya itu kan local wisdom tuh sebenarnya. Jadi kayak nah itu kayak pandemi sekarang nih. Pandemi sekarang tuh ya harusnya gerilya gitu kan ya. Kita nembak dari semua macam channel kalau buat jualan gitu kan ya, kita bergerilya gitu kali dan saya. Oh, sepakat. Oh, ini memang ini harus diangkat lagi nih tentang kearifan lokal. Oh, Bang Puji udah buka open mic, mau tambahan Bang? Nah, oh enggak. Memang kearifan lokal yang seringkali kita tadi ya globalization atau misalkan kita terlalu fokus Silicon Valley ya, Silicon Valley oriented, tapi tiba-tiba kita lupa juga bahwa iya ini kita Indonesia gitu. Alangkah baiknya kalau ada globalisasi ini antonimnya kan globalisasi. Bagaimana kita mengangkat dari lokalisme kita untuk ke global ya. Begitu kebalikan, tapi kembali lagi ya sekarang adaptif. Kalau tadi sempat menangkap dari pesan Bang Puji itu tuh adaptif ya. Kayaknya memang kita sebagai generasi muda gitu ya, saya mungkin generasi muda gitu ya, mungkin harus perlu mempertemukan kembali ya, menghybridkan gitu ya, hybridkan di mana value-value luar atau luar yang memang bisa kita ambil, kemudian kita juga jangan lupa melestarikan value-value dalam negeri gitu ya. Ini mungkin sudah waktunya Q&A mungkin ya Bang Puji dan Sofia. Kita mungkin bisa invite juga silakan ya. Maksudnya teman-teman kalau misalnya mau open mic kita persilakan langsung tanya dengan narasumber atau kita mungkin langsung berdiskusi ini karena cukup menarik dan tadi karena kita bahas the organization kita juga di ruangan ini till semuanya ya flat semuanya, nggak ada moderator. Sebenarnya nggak ada moderator, saya juga cuma moderator di awal aja perkenalan, tapi kita nggak ada moderator, jadi boleh semuanya open mic, nggak ada narasumber juga silakan. Oh nggak gitu. Boleh di invite ya teman-teman, kalau misalkan mau tanya tinggal resen aja ya. Oke, sepertinya belum ada, mungkin kita lanjut. Malah adanya Kak tanya kalau seminar sertifikat oke. Itu nggak bisa ditanya narasumber, nggak bisa dijawab sama narasumber. Mungkin agak sedikit nyambung lagi. Sebenarnya ketika kita membahas tentang local wisdom gitu ya, kan memang sekali ini juga mungkin bukan diskusi baru ya Bang Puji ya, bukan diskusi baru tentang preserve our local wisdom untuk dijadikan value global, nah seperti itu kan bukan diskusi baru, itu diskusinya udah bertahun-tahun lamanya, puluhan tahun lamanya. Tapi kemudian kenapa hal ini masih menjadi PR kita? Nah ini agak sedikit fundamental pertanyaannya. Maksudnya kenapa diskusi yang memang sudah lama kita bicarakan, tapi kemudian masih menjadi tantangan di era sekarang? Nah gitu, gimana Bang Puji? Mungkin Bang Puji sebagai milenial ada pengalaman. Sebagai milenial, saya sekali-kali jadi generation Z, boleh nggak? Boleh. Milenial terus. Iya. Boleh. Saya lihat Bang Puji punya TikTok dan Reel soalnya. Silakan Bang. Jadi ini seru banget gitu ya. Jadi local wisdom sama kenapa kita ngomongin terus tuh nggak ada hasilnya gitu ya. Kan ibaratnya pertanyaan lebih ininya seperti itu. Yang pertama karena yang sering saya lihat gitu ya. Ini juga masalah di banyak perusahaan ya, organisasi, dan juga bukan cuma di Indonesia, di luar negeri juga gitu ya. Bahwa kenapa kalau kita bilang value purpose, kalau kita logika sederhana ya. Tadi semua perusahaan dibilang yang tadi dibilang ya, yang disebut Mas Sofyan, Atlassian di sini gitu ya. Itu paling berapa persen sih dari total jumlah perusahaan yang ada di negara tersebut gitu ya. Satu hal yang saya lihat benang merahnya adalah gini. Ketika value itu sudah menjadi bagian day to day, maka dia akan dibicarakan setiap hari. Permasalahannya adalah yang pertama value kalau itu nggak pernah kita bicarakan tuh. Kayak tadi kan baru banyak aha moment mungkin ya teman-teman gitu. Coba lihat orang hajat. Banyak contoh paling sederhana gini deh. Ada kemarin teman saya ada katanya ngirim anaknya nih. Neneknya itu senang masih baca surat hard copy ya. Kirimlah ke kantor pos. Tolong posin, beli stemnya. 1 jam nggak balik-balik dong. Pertanyaannya apa coba?
ini perangko nempelnya di mana? Kebayang nggak? Karena kita nggak pernah loh ngomongin, lu cara bikin surat, perangko tempel sebelah kanan atas gitu kan, pojok. Nggak pernah loh. Jadi kebayang kan, ketika nggak pernah diomongin, tidak pernah menjadi bagian dari decision making proses, si value itu hilang. Nah, itu yang aku lihat ya, kalau dari kacamata pengalaman langsung organisasi, bukan cuma di Indonesia, tapi di banyak tempat, itu tadi. Sebaliknya ketika value, day-to-day eksekusi, decision making itu line, orang selalu hajar gitu ya, itu whatever they do gitu ya, itu pasti mereka achieve sesuatu yang bagus gitu. Karena soal konsistensi jadinya kan, itu dihajar habis-habisan. Nah itu perspektif saya nih. Jadi saya sering lihat bahwa this kind of things nggak pernah jadi bagian praktis kita sehari-hari nih. Diomongin aja enggak gitu. Kayak tadi kan kita bicara gotong royong. Challenge-nya nih buat Mas Zenza sama teman-teman gitu ya. Setahun ke belakang gitu ya. Kata gotong royong keluar dari mulut berapa kali? Ya kan? Yang tadi kan dibandingkan dengan agile gitu. Bandingin aja word count gitu kan. Iya. Paling 2% dari 100% agile, gas gitu kan. Gotong royong berapa kali keluar nih? Ya, nggak bisa lah gitu. Makanya kita harus sering ngomongin. Jadi kan bagian dari sehari-hari di perusahaan, organisasi, keluarga. Itu view saya. Kenapa kita akhirnya nggak pernah maju? Karena kita selalu tataran konsep yang harus dihafal dan diingat. Memang harus di itu ya, personalize lah kadang-kadang seperti itu ya. Jadi bukan tataran yang overglorified gitu ya. Sofian ada pandangan, Sofian? Di kita tuh sebenarnya apa ya? Dulu kita punya agile coach ya. Bahkan beberapa kata-katanya dirubah lah. Yang daily stand up jadinya apel. Jadi kayak sebenarnya dia mencoba buat nge-localize dengan gayanya Indonesia gitu. Jadi dibikinin apa gitu kan? Semuanya tuh dikaitkan dengan Indonesia juga gitu. Jadi itu menurut gue menarik lah. Sampai dia bikin apa ya? Kayak framework-nya sendiri. Bukan Scrum, gue lupa namanya apa karena kayak yang gue ingat apelnya doang tuh seru banget. Jadi kayak kita pagi-pagi, apel gitu kan, bukan daily stand up. Ayo kita apel gitu. Nah itu yang apelnya bentar doang gitu kan. Karena ini juga sih tadi kalau gue jadi ingat ini juga dari yang Bang Fuji bilang ya. Bahkan di bukunya desain tuh dibilang kayak apa ya? A good design. Kadang-kadang kita udah nggak komenin karena udah bagus aja. Gitu kan ya. Dan kadang-kadang ya itu kayak yang kita lakuin ya, kita bagus di situ ya kita udah nggak bahas karena itu udah enak pakainya segala macam gitu kadang-kadang ya. Jadi kita nggak sadar yang kita komenin biasanya yang jelek ya. Nah makanya tadi mungkin yang Indonesia ini feodal gitu kan ya, karena yang jeleknya aja yang dikomenin gitu loh, tapi yang bagusnya nggak dihore-horein juga gitu kan ya. Nah makanya kayak jadinya si local wisdomnya itu ya, jadi yang keangkat tuh yang dikritik terus gitu loh, feodal gitu kan segala macam, bukan yang gotong royong dan segala macam tadi gitu kan ya. Atau kayak berani ngambil resiko kan ya kan, orang Indonesia kan berani ngambil resiko ya. Lihat aja deh berapa orang yang daftar asuransi, pikir kan ya, berarti kan mereka berani ngambil resiko kan. Jadi kayak kita itu berani ngambil resiko loh. Jadi tapi itu kadang-kadang nggak ada risetnya, bukan nggak ada risetnya nggak digambar-gemborin gitu kan ya. Nah ini memang jadi PR kita bersama mungkin ya. Ini termasuk remind buat diri gue sendiri kayak kayaknya kalau dicari dipadanin mungkin ada dan itu sesuatu yang lokal banget dan kita bisa mungkin switching ganti kata-katanya ke yang lokal kayak kemarin lah apel gitu kan, simply ya kayak gitulah karena kita ngelakuin apel gitu kan ya. Gitu sih Zenza, si local wisdom ini ya. Orang pintar berarti ada apel pagi apel sore kali ya. Per divisinya. Jadi memang gue nggak tahu deh, kayaknya ada apel pagi apel sore deh buat yang operasional. Dan sebenarnya itu dilakukan sebenarnya di apa ya? Kan gue sempat kerja di tambang batu bara ya. Jadi sebelum matahari terbit kita beneran apel. Terus nanti pas matahari mau terbenam kita pulang kita apel lagi sebenarnya. Jadi itu emang udah ada juga di apa ya? Di organisasi yang lain gitu. Dan kadang-kadang nih, ini menariknya kalau ngutip dari bukunya Adam Grant Think Again, emang kita sebagai manusia itu malas buat mikir ulang, rethinking. Makanya banyak status quo yang tetap jadi status quo. Kita nggak coba nge-challenge status quo itu sebenarnya. Menarik. Karena emang kalau Mas tadi, Zenza, ya silakan. Boleh sedikit tanggapin karena tadi udah ngomong soal tambang. Jadi kan udah langsung ke baju kayaknya itu kalau tambang. Iya, nggak kalau tambang tadi emang benar. Jadi kalau tadi ketika kita bertanya, kalau kita menggali kan
selain padanan kata sebetulnya akhirnya kita bisa menggali benang merah. Jadi kalau kemarin tuh ada komunitas anak muda sering baca buku ya, yang aku kasih challenge-nya gini, setelah baca punya pertanyaan apa gitu. Karena kan akan dipaksa kita berpikir kritis, pertanyaannya apa. Kayak tadi ya, apapun namanya, tim huddle dan lain sebagainya. Kalau teman-teman di operation yang heavy manufacturer, itu ada yang dari istilahnya mau macam-macam tuh. Kalau safety dibilangnya take 5, mau apa, whatever that is kan. Intinya kan merencanakan pekerjaan, ya kan? Ya kan, kerjakan yang direncanakan. Ada juga yang kayak gitu kan, institusi yang pedomannya tuh seperti itu kuat banget. Jadi once we know the philosophy gitu ya, benang merahnya, kita ini nggak akan goyang tuh, hanya karena perbedaan terminologi gitu ya. Terminologi begini kita nggak akan goyang. Yang kita kejar kayak tadi tuh, benar-benar kalah purpose-nya kan. Purpose-nya apa? And everything we can adjust gitu. That's the beauty dari konsep reorganisasi ini kan sebetulnya. Kenapa ditarik lagi ke level organisasi? Karena sekarang melibatkan 5 orang, 100 orang, 1.000 orang, 3.000 orang gitu kan. Kompleksitasnya naik gitu kan. Tapi kalau kita tarik ke diri pribadi, latihannya di situ sebenarnya bagi para leaders gitu ya. Can you see benang merahnya gitu? If you cannot see, itu yang saya bilang orang terjebak di technicalities dan mechanism gitu. Dan technicalities dan mechanism itu kayak tadi lah SOP gitu ya. Tadi ya pagi, siang, malam gitu kan, apel segala macam. Itu kan ujian utama dari banyak SOP adalah konsistensi dan efisiensi gitu ya. Tapi jangan sampai membunuh empati juga tuh. Sensitivity itu tuh hilang gitu. Ya sekarang lagi pandemi, ya apelnya nggak usah sekarang lah gitu. Kan kadang-kadang kita lupa tuh. Proses tuh jadi raja gitu kan. Kita lupa. Nah, itu aja sih pesannya. Karena kalau di tambang ada urgensi karena soal safety kan. Gitu. Namanya begitu. HSE ya Bang Puji ya. Iya. Thank you Lord. Oke, thank you Lord Puji dan Lord Sofian. Tapi ada raise hand teman-teman. Ternyata nih kita akhirnya laku juga nih lapak kita. Ada yang nanya nih. Boleh mungkin saya invite Mas Haji Saputra ya. Silakan Mas Haji Saputra, ada pertanyaan nih. Kasihan pegel tadi raise hand terus dari tadi. Silakan Mas Haji. Sebelumnya makasih banyak nih buat mas-masnya. Yeah. Saya mau nanya nih, gimana sih caranya tuh supaya organisasi itu transparan gitu. Jadi dari yang struktur paling terbawah sampai ke atas itu infonya tuh nyampe dan satu tujuan gitu. Jadi nggak ada yang mandat di tengah-tengah gitu. Jadi nanti si organisasi ini tahu gitu sebenarnya di bawah itu ada yang berpotensi besar gitu buat organisasi ini gitu. Atau bisa mungkin ada beberapa orang yang berkompeten gitu. Itu gimana sih caranya? Terima kasih. Oke. Thank you Mas Haji. Ini mau ditanyakan keduanya atau satu nih? Keduanya nih kayaknya. Semua pihak boleh. Ya nanti gue nambah-nambahin aja. Oke, thank you Mas Haji. Bang Puji silakan Bang. Alur komunikasi mungkin. Oke. Dengan perjanjian setelah ini gue yang kedua ya. Gue bilang. Yang ketiga saya ya. Rugi bandar. Gini, jadi kalau tadi pertanyaannya organisasi transparan. Jadi ada dua dimensi dari pertanyaannya. Pertama bagaimananya. Tapi sebelumnya saya mau gini dulu. Di zaman sekarang justru transparansi itu kan ada banyak informasi ya. Jadi sebaiknya kita benar-benar melihat tujuan transparansi ini apa dulu. Ya kan? Jadi itu harus dapat dulu tuh. Kenapa ini penting? Kayak tadi analoginya yang tadi dibilang Mas Sofian. Jadi waktu 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, saya ada di workshop nih, sama juga di Indonesia gitu ya. Terus ada 50 orang kerjaan project digital. Terus saya cuma nanya satu hal gini. Going digital transformation, what does it mean gitu. Sekarang coba bayangin top 3 people in your business gitu ya, kata dia, leadernya gitu ya. Tanyain, terus saya bilang, bayangin sekarang kirim SMS ke mereka atau WhatsApp. Bayangin sekarang dapat jawabannya, angkat tangan kalau kalian dapat jawaban konsisten dari 3 orang itu gitu. Kayak kuburan lo gitu. Gimana udah mulai eksekusi gitu kan. Terus masih nggak yakin bos ini mau apa, bos itu mau apa gitu ya. Jadi itu penting banget tuh, menginginkan transparansi, what does it mean in practice? Kenapa kaitkan dengan tadi bagaimana kan? Jadi yang pertama transparansi itu is a big word. Yang pertama itu what does it mean in practice? Buat apa? Nah, biasanya hambatan bagi organisasi untuk merubah ke arah transparan itu banyak hal tuh. Jadi yang pertama ada faktor paling gampang ya di slide-nya itu faktor orang, faktor proses, faktor sistem gitu.
ya kan? Itu harus dilihat dulu hambatannya tuh di mana. Jadi kalau dari orang aja ya, itu macam-macam tuh layernya. Antara kan kadang-kadang orang nggak mau nih ya transisi atau berubah tuh, gue nggak tahu caranya, ya kan? Gue nggak punya kapasitas, gue nggak punya otoritas, gue takut gitu kan? Atau kok cuman gue gitu kan? Kok cuman gue, yang lain kagak gitu. Dari itu aja udah beda-beda tuh. Nah kebanyakan dari kita langsung dihajar kan, ini soal perubahan kultur, ini soal training, ya kagak juga gitu. Karena belum pernah didiagnostik ya. Dari proses dan sistem kembali lagi, seperti apa nih kesiapannya, resikonya apa. Jadi ada dua hal nih biasanya ya harus dilihat. What's the cost of doing it? Tapi ada juga nih orang suka lupa. What's the cost of doing nothing gitu. Oke. Iya kan? Jadi itu benar-benar karena transparansi itu big word seperti sekali lagi ya. Sekarang kita harus tahu dan benar-benar kita pinpoint ya. Mau di mana people proses sistemnya harus line up. Kalau enggak itu bisa kalau boleh rekomendasi buku ya, orang yang menerapkan ini gila-gilaan gitu ya. Itu Ray Dalio gitu, di Principle bukunya. Principle ya. Ya, dia termasuk di titik ekstrim, kendor banget gitu ya. Kalau Yeah. ngomong, lu jelek, project lu dodol gitu. Dia ngomongnya langsung kayak gitu tuh. Are we ready for that kind of transparency gitu. Nah, kayak gitu. Kalau dari saya perspektifnya. Ya, itu Thank you. menarik tuh. Ray Dalio tuh yang menarik ya devil advocate. Jadi kayak biar nggak groupthink gitu dia bilang ya. Ya, kalau tadi ngomongin transparansi apa ya? Mungkin berkaca ke bukunya Netflix juga gitu kan ya. Jadi kayak di Netflix tuh dia buka semua pembukuannya juga ke semua karyawan. Menariknya ketika bocor dia langsung pecat dan itu diumumin di town hall. Si A ngebocorin rahasia perusahaan dan gue pecat. Jadi kayak apa ya? Kadang-kadang kalau ngelihat di Indonesia gimana ya cara ngelakuin ini. Jadi kayak tadi udah mau Muji bilang kadang-kadang tuh kayak kita baca banyak buku gitu kan ya. Cuma kayak ngaplikasi ini gimana sih ya? Apakah kayak ini bisa setransparan itu buat di organisasinya kita? Ya apa ya? Ya ini menarik aja kadang-kadang pertanyaan buat diri sendiri gitu kan ya. Nah kalau di apa ya yang dilakukan di divisi gue sendiri gitu kan ya, gue nggak bisa ngomentarin divisi orang lain, ya kita bikin super transparan, yaitu tadi makanya kayak di engineering kita memanfaatkan RFC ya, request for comment. Jadi kayak semua ide baik itu dari atas maupun dari bawah itu ditulis ke sana dan itu di komen oleh banyak orang. Nah itu proses transparansi, proses juga tentang sebenarnya karena dan ketika terjadi failure itu kita bikin postmortem dan semua orang bisa baca juga. Dan semua logging itu semua orang bisa baca juga. Nah, sebenarnya kadang-kadang dibalik sebenarnya pertanyaannya, ketika resource segitu banyak, seberapa banyak orang yang penasaran sih? Soalnya kadang-kadang ya, gue udah bikin banyak hal gitu kan, dan kalau dilihat nggak semua orang baca. Kayak kadang-kadang gue, oh iya nggak apa-apa lah, kan indeks literasi kita nggak sebagus itu gitu kan. Nah, jadi butuh extra effort buat nge-push sebenarnya. Nge-push tuh kayak ngasih newsletter, ngasih notifikasi, ngasih apa gitu kan ya. Nah, itu yang apa ya? Proses transparansi gitu. Dan mungkin yang dibilang another transparansi mungkin kayak gini ya, karena ada middle management. Jadinya bottleneck tuh. Informasi yang dari atas tuh nggak ketangkep. Ada ke filter sehingga nyampe ke bawah lagi tuh nggak nyampe lagi gitu kan ya. Nah, kalau di managerial teknik kan ada namanya manajer bisa nanya skill level meeting ya. Dia nanya ke bawahnya, konteksnya nyampe nggak? Jadi misalnya ada head, terus ada manajer, di bawahnya ada orangnya gitu kan. Nah si head ini bisa nanya ke bawah gitu, satu level ke bawah. Konteksnya dia nyampein ke manajer tuh nyampe nggak gitu. Nah kalau nggak, ya nggak ada yang salah. Bisa jadi si head ini nyampe ke manajernya konteksnya nggak nyampe gitu. Itu menurut si Red Hasling ya. Jadi ya harus begitu terus. Emang kayak transparansi itu harus dari dua belah pihak sih. Maksudnya kayak dari atas juga selalu kalau Facebook bilang kayak mending kita over communicate daripada nggak communicate. Jadi kayak disampaikan terus saja banyak hal gitu kan ya. Nah dari bawah juga harusnya lebih banyak asking gitu. Kadang-kadang kan ketidaktahuan itu karena nggak ketemu di tengah jalan ya. Jadi kayak yang bawah nungguin, yang atas ngerasa udah ngasih. Nah, tapi dua-duanya nggak proaktif, jadinya nggak ketemu juga tuh. Padahal ada another magic katanya transparansi itu kan si OKR ya, kalau ngomongin apa namanya business performance, ya kan. Nah, tapi kadang-kadang kalau gue lihat ya
implementasi OKR itu top down gitu. Jadi kayak menarik aja, makanya kayak di Indonesia tuh banyak buzzword yang gue bingung gitu kan. Kalau baca bukunya tuh kayak ini kayaknya nggak kayak gitu deh praktisnya. Tapi kayak jadinya OKR rasa KPI kan ya. Dan salah satu syarat OKR itu kan transparan ya. Jadi kayak kita tahu semua OKR dari semua divisi. Nah, pertanyaannya balik lagi kayak seberapa banyak orang yang mau tahu tentang itu? Iterasi terus-menerus ya berarti ya. Ya, iterasi terus-menerus ya. Karena kita seringkali menggunakan dan menyalahgunakan sesuatu hal gitu ya. Menyalahgunakan. Karena ini apa ya? Mungkin latah kali ya. Jadi kayak agile, oh ya kita agile, kita agile ya. Makanya kadang-kadang gue plesetin lah, bukan agile kali ya, agile kali ya. Aji gile. Oke, mungkin banyak poster-poster gitu ya. Ya, banyak poster, pakai tools gitu kan ya. Ya gitu-gitulah. Oke, thank you Mas Sofian. Semoga Mas Aji udah ini ya, udah menyerap lah ilmu-ilmunya. Kalau masih bingung, semakin bagus, jadi bisa semakin nanya, semakin ikut terus webinar Lead the Fast gitu ya. Oke, mungkin ada lagi nih dari Mbak Octavia. Silakan ya Mbak Octavia, sekaligus perkenalan dulu kali ya, biar lebih kita sebelum kenalan kan tadi belum ada kenal Mas Aji. Makasih Kak Zara. Silakan. Perkenalkan, nama saya Octavia dari Surabaya. Mau bertanya ke Bang Fuji sama Bang Sof ya, para speaker. Jadi gini Bang, saya itu kan punya teman. Nah, teman saya ini kan ikut organisasi. Nah, dia ini organisasinya itu diinisiasi sama satu bank. Dan bank ini tuh sudah mengayomi 29 di Indonesia. Sedangkan dia itu kan posisinya udah kerja dan dia udah nggak mau gitu dapat member gitu ya. Istilahnya mau ngasih ke orang. Sedangkan orang-orang yang di sana atau koordinator itu masih megang dia gitu loh. Dan dia tuh bilang ke saya gini, enak banget ya kamu punya komunitas gak tergantung sama bank, gak iniin gitu. Jadi kan kamu bisa nentuin, dan kayak aku kan, ini kan ide-ide aku kan kita harus promosiin bank, bahkan kalau aku bikin project tuh kan harus harus dibiayain. Kadang-kadang maaf ya Bang gitu, teman-temanku tuh kalau bikin proposal itu suka curang gitu, pokoknya gue cuma bikin kunjungan nanti ke daerah sini, sekali kunjungan aja berapa juta, dan uangnya itu nggak ada wujudnya gitu loh. Sedangkan banyak orang yang bilang, padahal bank ini bank bagus gitu ya, tapi kenapa kok organisasinya dipegang sama kayak gini, terus menang cuma ambasadornya aja, dan ternyata kualitas SDM dari anak-anaknya juga hanya bergantung pada sertifikat dan juga pengalaman workingnya gitu loh Bang. Nah, ada nggak sih Bang tips-tips buat kayak teman-teman yang mau tips-tips buat teman-teman yang seperti itu tuh gimana gitu Bang, buat ngadepin kalau kita nanti di kedepannya kemudian tuh nggak mau gitu, karena kita takut, kayak saya waktu itu kan pernah ikut ya diajak korupsi gitu loh Bang, sedangkan itu kan nggak baik gitu loh. Nah, pertanyaan saya kayak gitu sih Bang, bagaimana cara diri kita tuh kembali ke integritas kita. Makasih. Wah, ini terima kasih Mbak Octavia tentang integritas, luar biasa deh. Integritas, walaupun tadi sempat nyambung ke tanggung jawab terhadap donatur atau investor kali ya, tapi kemudian kembali lagi integritas. Nah, apakah integritas ini menjadi ini selalu menjadi itu ya, selalu menjadi terminologi yang di over glorified juga, berintegritas, tapi seringkali kita mungkin belum tentu sama definisi integritasnya ini apa sih integritas gitu. Mungkin tadi Bang Fuji dan Mas Sofian ada tanggapan. Ini udah kayak curhat dong ya, Mas Sofian dulu tadi katanya. Mas Sofian curhat dong, nah gitu. Silakan Mas Sofian. Terima kasih Bang Octavia. Ya, integritas kemarin gue baru belajar tentang ini ya, coaching gitu kan ya. Kita harus menjaga coach position gitu kan ya. Salah satunya itu integritas. Integritas itu maksudnya kayak sesuatu yang nggak sesuai sama ideologi kita bisa tolak kan ya. Jadi seninya seni bilang enggak sih. Nah, yang dipertanyakan itu sekarang digali lagi buat katakan tidak kepada bla 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 gitu. Jadi kayak ya dicari tuh kenapa katakan tidaknya itu tuh kayak ada ketakutan apa gitu kan. Kan kalau kata itu ada fear of dreams, fear of failure, takut diomongin orang,
takut konflik gitu. Nah, ini yang harus dicari tahu ya, terkait si integritas tadi ya, integriti dalam diri, kayak di sisi mana yang sebenarnya kita takut dan akhirnya terjun ke situ gitu. Nah, itu bikin apa ya, kayak pertanyaan ke diri sendiri lah terkait itu ya, biar nggak kebawa gitu kan ya. Nah, itu juga harusnya kita yang actively nanyain kayak kejelasan semuanya lah kalau ingin mempertahankan integritas. Nggak ada salahnya kok menurut gue pribadi ya. Dari kacamata seorang Sofyan ya, gue juga jarang mengalami hal itu gitu kan. Kebetulan sekarang lagi bikin gerakan namanya bantu.sumsel.co, bantu.sumsel.co. Jadi buat nyalurin donasi juga buat ke orang-orang yang terpapar COVID dan segala macam gitu kan ya. Nah, itu kita juga beneran kayak mikirin gimana transparansi, gimana orang tuh kayak transparansi itu bukan berarti semuanya gratis ya. Jadi kan ada logistik, ada jerih payah kita, dan itu menurut gua nggak apa-apa dibayar. Itu bukan nggak integritas ya. Jadi misalnya kayak gua nyampein ke sana, logistiknya emang 500.000 misalnya, ongkos, anggaplah sewa mobil, tenaganya gua, kalau gua kerja, jadi gua nggak kerja gitu kan ya. Nah, itu harusnya masuk juga gitu loh. Jadi balik lagi, kalau ngomongin integritas itu kita juga harus lihat apakah itu beneran menyalahgunakan atau sebenarnya itu ada benernya gitu kan ya. Nah, mungkin Abang Fuji nih yang jauh lebih berpengalaman. Ada dua nih, dianggap lebih berintegritas atau dianggap paling sering mengalami. Bahaya ini memang. Silakan, Bang. Aku jawabnya aku setuju banget tuh sama yang dibilangin Mas Sofyan. Jadi yang tadi ya, sedih berkata tidak itu penting. Yang aku pengen tambahkan tuh ada dari dua dimensi ya. Dimensi yang pertama itu mengenai dimensi dari diri sendiri ya, bahwa integritas itu bagus banget ya, ingin dipertahankan. Yang sering juga kita lupa, integritas itu harus beriringan sama empati tuh. Jadi yang tadi teman ceritain segala macam, jangan lupa gitu ya, melihat mereka juga sebagai manusia gitu ya. Jadi yang tadi kalau kita sudah melihat mereka sebagai manusia, sesama manusia, teman kita, ada tadi tuh, ada curiosity, ada juga kemauan untuk mengeksplorasi. Kenapa ya? Gimana ya enaknya cara ngomongnya? Jadi di mana saya harus bilang tidak? Jadi kita mulai menggali lebih jauh ya, nggak tadi strict gitu ya. Pokoknya kalau ada telepon blok, kayak gitu kan. Bukan seperti itu gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita lihat bahwa yang kita hadapi manusia. Nah, terus yang kedua dari sisi tadi terkait dengan value yang harus sering kita bicarakan. Jadi senang banget nih pertanyaan dari Octavia tadi ya. Berarti kan ada banyak anak muda mau berbuat sesuatu, mengedepankan integritas. Ya tadi seperti Mas Sofyan tadi, ini ada Bantu Sumsel. Ini ada, kalau di kita kan ada pemimpin ID, Everidea, ini komunitas-komunitas tempat ngumpulnya anak-anak muda nih. Mbak Octavia kita undang langsung nih. Kebetulan kan saya juga di situ jadi pembina. Ayo kita mau bikin apa gitu. Integritasnya kita protek. Pasti gitu kan. Jangan kiri kanan gitu kan. Tenang aja gitu. You are protected ya, karena berinteraksi dengan orang-orang yang visinya sama. Kita bicara berkontribusi dengan menjaga integritas. Dan kalau langsung kita ya, tiap hari Jumat malam kita ada yang namanya menang bersama ya. Om Zenza juga di situ. Langsung di situ ketemu teman-teman gitu ya, yang memang komunitas berkontribusi dan menjaga integritas. Jadi yang pertama dari diri sendiri itu yang perlu di-develop, yang kedua networking-nya juga di-develop. Gitu ya. Mulai banyakin teman dan ngobrol yang memang satu visi soal ini. Gitu Om Zenza. Karena memang terkadang semesta kan mempertemukan orang baik dengan orang baik lainnya ya. Salah satunya itu setiap Jumat malam jam 7 nih Bantu Sumsel belum diundang Bang Fuji. Nanti kita undang Sofyan harus datang nih. Jadi kita setiap Jumat jam 7 malam kita adakan safe space, katakan gitu ya, safe space untuk kita berbicara tentang bagaimana kita menang bersama melawan pandemi ini. Kita bakal ketemu banyak teman-teman komunitas, inisiator, kolaborator, bahkan beneficiaries yang mungkin kita bisa saling jahit gitu ya. Katakanlah ini kayak itu Tindernya kebaikan gitu. Oh, iya. Ya, kalau orang baik ya kalau katanya kita bisa ya. Iya, orang baik. Kan tadi menebar harapan mumpung kebaikan. Oke, thank you tadi Mbak Octavia pertanyaannya. Dan juga mungkin kita ada lagi nih, ada yang nanya lagi nih dari Romeo, silakan. Romeo. Tadi udah ngacung dari tadi, udah ngacung. Udah mengangkat tangan, udah rese.
Oke, selamat sore abang-abang Selamat sore. sekalian. Oke, Bang Sofyan, Bang Puji, dan Bang Zensa ya, Bang Rahman atau Bang Zensa? Dua-duanya boleh. Oke. Ini mohon maaf ya sebelumnya, karena sebelumnya kan saya mendengarnya setengah-setengah ya. Dari awal kan mungkin pembicaranya diskusinya lebih ke apa, luas gitu ya. Jadi saya belum mendengar secara detail mengenai till bisnis ini seperti apa, karena ya saya penasaran ya mendengar till ini kan. Saya googling lebih kepada harmonisasi ya, harmonisasi warna dan harmonisasi karena di sini judulnya ke for human ya, jadi bagaimana kita mengharmonisasi dengan orang-orang dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan seperti itu ya. Ini mohon maaf ya kalau saya correct me if I wrong gitu ya. Ini pendapat saya gitu ya. Jadi apakah till bisnis ini sudah banyak dijalankan oleh perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan besar? Kalaupun sudah dijalankan, ini contohnya seperti perusahaan apa ya? Misal kalau perusahaan besar itu ya. Yang kedua, untuk perusahaan yang masih startup, itu yang sudah menjalankan proses till bisnis ini yang seperti apa sih? Jadi biar lebih jelas informasinya, till bisnis ini struktur dan ke arah pengertiannya seperti apa sih? Karena saya belum begitu paham mengenai till bisnis ini. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, thank you Mas Romeo. Kebetulan itu ada di awal, mungkin tadi karena tadi setengah gitu ya Mas Romeo. Tapi mungkin kita bisa sedikit review. Sedikit review tentang till bisnis ini sendiri. Ini Bang Puji kayaknya request untuk Sofyan duluan ya? Atau gimana Bang? Tadi udah panjang reviewnya soalnya. Mas Sofyan katanya, ada itu nggak sih? Mungkin singkat aja kayak till bisnis ini apa, dan ini kayaknya contoh-contohnya. Gitu. Contoh yang di Indonesia. Walaupun warung pintar nih biar langsung memang ada contohnya gitu. Ya kalau tadi kan ya sebenarnya ada buku namanya Reinventing Organization. Jadi dia menggambarkan leveling dari organization itu dengan warna mulai dari red, amber, orange, green sampai ke teal lah yang paling akhir. Nah teal itu dia contohin kayak ada beberapa breakthrough. Yang pertama adalah tentang wholeness. Jadi kayak orang itu bisa bekerja dengan gayanya sendiri. Gayanya itu kayak ya mau apapun saranya gitu kan ya. Misal orang Batak dengan logat Bataknya, misalnya kayak gue orang Palembang dengan cemprengnya gitu kan ya. Orang Jawa nggak mungkin nggak tersinggung gitu kan ya. Jadi mereka menggunakan apa ya? Mereka bisa bebas mengekspresikan dirinya lah. Itu yang pertama. Yang kedua itu tentang distributed decision making melalui advising. Jadi kayak kalau yang di bawahnya green itu biasanya pakai konsensus gitu kan ya. Yang di bawahnya lagi itu top down approach karena orange. Nah ini dia pakai kayak advising gitu loh. Misalnya kayak ada seseorang di bagian apa, dia menemukan kayaknya ini butuh ada improvement, dia bisa ke atasnya lagi. Terus kayak gitu loh. Nah yang terakhir adalah higher purpose. Jadi kayak company ini tuh evolving gitu loh. Evolving dari orang yang bakal masuk bawa hal baru atau emang dunia berubah gitu kan ya. Nah, ini 3 hal ini yang jadi breakthrough di till organization. Nah, jadi tadi yang dibilang sangat human, ya tadi ya ke wholeness-nya itu ya sama higher purpose-nya. Higher purpose tuh pengen bikin dunia ini jauh lebih baik gitu. Nah, itu Abang Puji udah open mic kayaknya mau nambahin. Jadi tadi saya mau menjawab yang pertanyaan tadi ya. Apakah sudah banyak? Kalau dari perspektif saya ya, saya bisa bilang nggak banyak. Jadi kalau tadi dibilang cirinya, saya berbicara bahwa fundamentalnya apa nih? Nah, fundamentalnya itu kan kita udah biasa hidup dengan bisnis proses lah, ya kan, human capital management. Tapi kalau kita ditarik lebih dalam ya, ketika bicara itu kan membutuhkan kinerja tim ya, dan chemistry tim yang kuat ya. Nah, kita bilang ini ada 3 invisible forces nih yang mempengaruhi. Yang pertama itu tadi pengalaman bahwa kalau Mas Sofyan ini orang Palembang, cempreng, bukan berarti dia tidak menghargai kita. Itu yang kita bilang namanya cognitive diversity gitu ya. Ada orang yang tadi ya, kalau kita tanya tadi ya, delegasikan kayak tadi ya. Oke, tim ini bisa bergerak. Ada orang-orang yang memang nunggu dulu nih. Bukan berarti dia itu pasif, tapi memang secara personality. Kembali lagi kan,
filosofi depannya adalah lebih humanis. Orang bisa menjadi dirinya sendiri. Nah, kita ini masih berjuang mengenali yang namanya cognitive diversity. Ada yang proses oriented, ada yang result oriented. Ada yang kalau ngomong sangat objektif, ada yang subjektif. Subjektif dalam tanda kutip mereka memahami konteks ya, hierarki, menghormati gitu ya. Ada juga hajar ble gitu. Jelek nih. Walaupun sama yang senior gitu, ngomongin jelek nih gitu kan. Kita memegang cognitive diversity masih lemah. Yang kedua, ada yang namanya cultural intelligence ya. Bagaimana setelah itu, bagaimana kita berdua bisa, ini dua belah pihak ya, kayak tadi Mas Sofyan kasih contoh dari atas, dari bawah, kiri, kanan gitu ya. Semua berusaha ke titik yang tadi ya. Saling memahami, saling mengerti, akhirnya menjadi sebuah hasil gitu ya. Itu pun masih lemah. Dan satu lagi elemen nih, yang meneliti Profesor Harvard juga, namanya Amy Edmondson, namanya psychological safety. Kalau nggak salah Google juga bikin project tuh dulu, bahwa apa sih yang make or break a team gitu ya. Nomor satu tuh psychological safety, yaitu ya tadi ya, bagaimana orang merasa aman dan nyaman bertanya, asking question, raising concerns. Detail itu kayak tadi yang dibilang Mas Sofyan. Ini kata CEO deh ngomong di sini segala macam, komentarin semua. Ya kan? Banyak orang itu nggak siap. Wah, Pak kalau ngomong anonim nggak? Itu kan biar kita bisa follow up, jangan anonim. Nah kayak gitu kan masih banyak nih. Jadi kalau dibilang apakah sudah, masih sedikit. Karena tadi di 3 elemen fundamental itu, invisible forces itu masih dan ini berdasarkan case study yang pernah kami run juga ya. Baik itu di organisasi, bahkan kita sampai narik tuh. Karena dulu kita mikirnya gini, yang udah kerja ini susah banget sih di rumah gitu ya. Coba kita kenalin gitu ke mahasiswa. Sama nih, Zoom 200 orang gitu ya. Terus saya bilang, ada pertanyaan? Quiet semua. Tapi chat DM saya penuh tuh. Pak, gimana ya si ini, si A, si B? Wah, gila. Ya itu tadi kan, kenyataannya seperti itu. Tidak merasa safe bahkan untuk bertanya. Jadi itu jawaban saya, Pak Romeo, perspektifnya masih sangat sedikit. Kalau bagi saya. Oh, luar biasa nih. Karena memang skill ini baru, tapi juga kemudian masih orang juga belum tentu relevan tadi ya, relevan dengan bisnisnya, dan juga belum tentu mengambil resiko di tengah era pandemi ini. Skill bisnis. Oke. Tapi gimana? Mungkin menambahkan pertanyaan tadi yang mengenai, bukan menambah ya, menerangkan kembali pertanyaan yang tadi di awal tadi. Untuk perusahaan yang sudah besar, itu yang sudah menjalankan itu perusahaan seperti apa ya? Mungkin brandnya apa gitu. Jadi kita bisa punya benchmark gitu ya untuk sebagai contoh seperti itu. Ya di bukunya ada beberapa sih, Mas Romeo ya. Yang pertama ada yang operasional banget, namanya Fafi. Yang kedua ada yang yang dia nurse lah, namanya Burzog. Dan itu Burzog itu ada 8.000 orang. Nah kalau yang kecil nggak banyak sih. Nah mungkin nanti bisa baca buku lanjutannya, si Corporate Rebels. Nah dia tuh neliti ada bucket list, tapi dia bukan tentang TIL, tapi dia ngelis company yang organisasinya beda. Makanya dia bilangnya Corporate Rebel. Jadi gaya kepemimpinan, gaya organisasi yang berbeda. Itu sih. Kalau apa ya, jenis company. Kalau tadi si Zenza bilang warung pintar kebetulan sebagian itu maksudnya kayak divisi engineering doang yang kita ngelakuin hal ini gitu. Kadang-kadang gue pribadi ini dibully sama anak-anak lagi meeting town hall gitu kan ya. Jadi kayak saking berani nanyanya kayak udah biasa aja gitu loh. Jadi tapi menariknya banyak inovasi datangnya dari bawah gitu. Kalau kata Bang Puji yang ya udah lakuin aja. Udah kerjain aja. Jadi kayak ya itu menarik sih. Jadi inovasi jadi jauh lebih banyak dan apa ya? Dan nggak kekukung di satu orang gitu. Karena kalau satu orang doang kan ya gue cuma segitu aja kan ya. Kan orang ini jauh lebih banyak, kayak misalnya di organisasinya gue di engineering itu ada 70-an orang gitu. Nah bayangkan kalau 70 orang ini punya banyak ide dan mereka nggak takut buat saling komentarin. Jadinya ada devil advocate yang bilang kayak enggak nih gue baca di sini kayak gini ya. Nah akhirnya ini ngelatih kita buat nge-rethinking akhirnya banyak hal baru yang terlahirkan. Jadi status quo tadi itu hilang gitu. Karena kayak ini kayaknya ada cara baru deh. Kayak gini kayaknya lebih bagus deh. Nah, jadi kayak diskusi itu yang bikin company ini terus berimprovisasi gitu. Ini mungkin coba menjawab ya, Mas Romeo. Semoga puas dengan jawaban dari Bang Puji dan Mas Sofyan. Maaf,
pertanyaan tambahan satu lagi. Oh, nambah lagi tagihan nih, Mas. Oke, berarti kalau perusahaan-perusahaan yang sudah go internasional seperti Google atau Microsoft itu belum menjalankan til bisnis seperti itu ya? Apakah oke, mengenai til bisnis ini sendiri selain itu ya itu pertanyaan lanjutan dari yang tadi ya. Nambah nih. Ini semoga terakhir Mas Romy ya. Iya, oke. Oke, jadi til bisnis ini apakah bisa lebih cepat perkembangannya dibandingkan dengan perusahaan yang melakukan continuous improvement? Karena ini kan berbeda arah ya. Bukan berbeda arah sih, tapi lebih mengutamakan yang kalau til bisnis kan lebih mengutamakan ke bagian harmoninya seperti itu ya, bagaimana brainstorming dan sebagainya. Kalau untuk continuous improvement kan lebih kepada bagaimana melakukan perkembangan setiap harinya dengan lebih intelektual dan lebih ya intinya lebih berbeda dari til bisnis. Ya. Nah, ini semoga udah selesai Mas Romy. Iya. Oke. Silahkan siapa dulu nih, mau Bang Puji atau Mas Sofian? Tadi kayaknya yang pertanyaan tentang Google dan lain-lain Mas Sofian bisa jawab juga kayak. Ya tadi kalau si Google yang dibilang Bang Puji ya, benar tuh tadi penelitian yang dibilang emang ternyata yang nomor satu bukan karena orangnya, bukan karena talentnya, tapi lebih ke psychology safe ya. Karena dia nggak disalahin ketika salah gitu. Jadi orang berani buat mengungkapkan sesuatu. Sama kan kalau lihat OKR itu kan dia bikin ambitious goals ya. Disingkatnya BAC, gue lupa kepanjangannya BAC. Nanti coba dicari tahu lagi ya. Jadi kayak ya gede tapi achievable gitu kan ya. Dan menarik juga untuk untuk ketika dicek itu sangat objektif gitu kan ya. Ketika dia nggak mencapai 100% targetnya tapi udah ngelakuin banyak hal itu dia nggak achieve gitu. Jadi kayak ini ada hal menarik lah sebenarnya. Mungkin nggak semua yang tadi dibilang tentang si til-nya, tapi beberapa part tentang ciri khas si til itu ada sebenarnya di perusahaan gede. Bahkan nih kayak tadi yang kita bahas tuh, walaupun Netflix kayaknya nggak bilang bahwa dia til organization, tapi kalau dilihat, kalau baca bukunya gitu kan, itu tuh bisa dikaitkan juga tentang si ke til-nya gitu. Jadi kayak ini kan karena si til ini kan yang bikin si Fredrik lalu ya, dan mungkin beberapa tahun yang lalu gitu. Nah, yang dia lihat another til itu ada di Valve, karena Valve itu kan flat organization gitu kan ya. Nah, kalau ngomongin si Netflix juga sama. Saya sempat nyari tuh software engineer ya, semua title ternyata software engineer gitu. Jadi kayak ini menarik banget. Dan emang tadi kalau continuous improvement bisa jadi itu bagian dari karena tadi evolutionary. Nah, itu kan part of til organization juga sebenarnya, yang dia selalu nge-improve baik ketika datang orang baru bawa perspektif baru ataupun si company ini selalu learning dari luar gitu loh. Sekarang tuh keadaan market tuh kayak apa? Gitu sih. Evolutionary purpose itu ya? Ya, evolutionary purpose ya. Keren. Thank you. Aku mungkin tambahinnya gini sih, ada dua hal. Yang pertama itu mungkin agak sedikit kontroversial tuh gini. Kalau kita bicara nama-nama besar tadi gitu ya, bisa di search lah di engine-nya ya. Ada beberapa skandal gitu ya, yang menunjukkan bahwa kagak bisa protes nih gitu orang. Ada beberapa yang ditutup-tutupi ya. Bahkan juga perusahaan otomotif dari uji emisi gitu ya. Itu orang-orang pintar gitu. Jadi when we look at one big brand gitu ya, dengan tadi fondasinya kan tadi kan psychological safety, cognitive diversity, dan cultural intelligence. When ada kayak contoh yang satu yang ini kan ride sharing dulu kan CEO-nya sampai dikeluarin karena tadi kan ada banyak sexual harassment gitu ya. And no one wants to talk about it gitu kan. Jadi kita juga harus bisa kritis juga melihat bahwa wait, backbone-nya apa? Jangan terjebak dengan terminologi. Terus yang kedua, kalau kita bicara til dan continuous improvement, mungkin juga kalau dari perspektif saya itu bukan sesuatu yang dipertentangkan. Karena kalau aku pribadi ya, ketika ngelihat perspektifku gini, ketika ngelihat til, ya kan, yang tadi orang bisa menjadi seperti dirinya,
Dan continuous improvement sebenarnya bisa dikawinkan dalam arti gini nih. Yang terjadi kan kayak tadi, Mas Sofyan punya 70 pegawai. Datang ide cuma dari 2 orang. Ada untapped potensial 68 orang kan. And continuous improvement tetap perlu ide gitu. Yang jadi masalah tadi ya, ketika kita menjadikan proses sebagai raja, kita secara tidak langsung personality ini kita hajar nih, gitu kan? Lo nggak pernah ngomong lo pas pas stand up gitu kan? Oh pasif. Besok pindah bagian ya, ya kan? Besok pindah bagian ya. Nah, hal-hal seperti itu yang secara tidak sadar kita tidak dapat semua potensi dari anggota kita. Jadi ada beberapa elementil itu di continuous improvement masuk banget gitu. Karena saya sering nih ngeran continuous improvement gitu ya. Kayak di Take 5, orang ngisinya asal gitu kan. Kagak ada mau ngomong ya kayak kemarin aja lah Pak gitu kan, nama bener gitu. The dialogue is not there gitu kan. Atau kayak tadi nih, kadang bosnya maksain, yang dibawakan, Pak Take 5 itu apa gitu. Ngisi aja gue nggak bisa. Itu nggak pernah ditanya tuh. Jadi dari tool itu tadi kan diambil filosofinya bahwa you need to tap the whole potential of your employee. Mau besok disuruh continuous improvement, besok disuruh lari pagi, SKJ, makan nasi, bisa gitu. Instead of dapat 2 orang, dapat 70 orang kan. Jadi gitu. Kalau saya lihat ya, ini bukan till business. Till is a way of we run the business gitu ya. Is a way. Bukan till business, is a way of we are doing. And continuous improvement is the process to always get better gitu. Nah, kalau continuous improvement dengan transformasi, baru bisa kita bedain gitu. Yang satu lebih pelan-pelan, yang satu drastis nih, hajar gitu ya. Besok jualan nasi kuning, nah, besok kita buka pangkalan beca. Gitu. Itu transformatif tuh baru. Tadi boleh thank you Bang Puji. Saya dapat insight-nya maksudnya tidak saling menegasikan ya. Maksudnya itu lebih baik kita adaptif tadi. The best version of your company and the best version of your business itu ya kalian sendiri yang bisa menentukan dan mendefinisikan mungkin gitu. Mungkin pertanyaan terakhir dari tadi udah ngacung terus nih, udah mengangkat tangan present. Dari Minir, Politeknik Negeri mana nih? Boleh perkenalan? Baik, suara saya kedengaran Bang ya? Kedengaran. Oke, siap. Perkenalkan, nama saya Minir, mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda. Wah, Samarinda. Oke, yang ingin saya tanyakan itu lebih fokus ke agile-nya sih, ketangkasan atau kelincahannya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu kan, bagaimana sih cara menyeimbangkan jiwa agile itu di human-nya itu sendiri dan organisasi. Kemudian, bagaimana cara menyeimbangkan agile itu antara pemimpin dan staff. Terkadang kan ada pemimpin yang agile-nya itu tinggi dan staff-nya itu lebih rendah gitu jiwa agile-nya. Kemudian di lain sisi jika berbicara agile atau kelincahan itu apakah boleh terlalu over agile dan bagaimana jika low agile? Nah itu bagaimana? Mungkin itu sih. Terima kasih. Oh, terima kasih ya Mas. Nah, dari Politeknik Negeri Samarinda nih, ini mungkin bakal diadaptasi di lingkungan mahasiswanya nih tentang agile sendiri. Dari siapa dulu nih? Boleh silakan. Bang Puji. Bang Puji katanya Bang Puji. Cocok, segmennya sesuai umur. Sesuai umur. Ngaku. Mas Binar, ini pertanyaannya keren banget. Karena ini memang yang masalah yang banyak bikin orang berantem. Lu agile, kagak, lu yang agile. Gue yang agile, lu kagak. Wah, biasanya kan kayak gitu. Kurang agile deh. Wah, kita kan sering banget tuh, saling menghakimi gitu. Jadi gini, seringkali ketidakcocokan tadi ya terjadi karena tadi nih ada perception gap tuh yang dibilang sama Sofyan tadi. Agile in what gitu ya. Kasih contoh nih langsung case tadi. Dulu waktu itu ini dalam konteks kita penerapan teknologi ya salah satunya. We are agile ready gitu ya. Terus kok skopnya berubah? Oh, langsung berantem gitu kan. Mas, ngerti nggak Mas gitu. Ya kan? MVP itu apa gitu kan. Gimana nih jadi kalau kita bicara scope gitu ya. Ini yang satu bos yang ngerti scope-nya itu, pokoknya harus fix, pokoknya jadinya fiturnya semuanya ini gitu kan. Yang satu kan, bos kita kan harus ngomong sama customer nih gitu. Kira-kira apa nih ujungnya nih? Yang paling keren tuh apa? Yang paling impactful-nya apa? Itu kan berantem deh. Karena dua hal melihat tadi agile itu dari dua sisi yang berbeda. Jadi pertama itu harus di-sort ujungnya. Oke, agile ini ngapain nih? Kita agree dulu. Dalam proses apa? Decision making kah? Apa? Yang kedua,
Ini yang seringkali dilupakan. Setiap elemen tadi, mau pegawai, mau apa ya, bosnya gitu ya, dalam executive coaching bisa kita lakukan gini. Ngerti nggak sih kontribusi kita sebagai individu dan sebagai unit di proses agile ini apa? Gitu ya. Contoh agile nih, orang finance gitu ya. Itu kan kamu kerjanya pasti langsung cerita job description ya, membuat laporan gini enggak. Kalau orang agile langsung ngomong. Peran gue adalah kalau bos butuh duit, duitnya ada. Gitu. Kalau bos gue butuh duit, duitnya ada. Gitu kan. Jadi dia udah mulai, oke, whatever happen, ini yang gue kejar gitu ya. Nah, that kind of conversation itu nggak pernah diturunin sampai bawah tuh. Jadi kalau kamu kerjanya buka pintu gerbang, kontribusi terhadap perusahaan ini apa gitu. Ya kan? Terhadap agility ini apa? Kelincahan-kelincahan di bidang apa nih, Bos? Kenapa itu terjadi? Karena tidak pernah ada dialognya. Tidak pernah didokumentasikan, tiba-tiba hajar, kick off besar gitu kan. Agile semua kita gitu kan. Jadi tuh Mas Milik ya, kalau di level kayak ya organisasi gitu ya. Nah, ini juga nih harus dilihat nih. Kadang-kadang kalau sama leaders kita ngomongnya gini, terlalu agile, pasukan siap nggak gitu. Karena saya cuma itu aja, pasukan siap nggak, logistik kuat nggak gitu kan. Kalau nggak bubar nih gitu kan, vitamin dikirim berapa botol. Kita praktis-praktis aja gitu. Sama juga kayak pasukan nih. Ya kan, kadang-kadang pasukan gini, kita harus merubah strategi. Tapi Pak, strategi meeting kita itu baru bulan depan. Ya, dunia berubah hari ini, kok meetingnya baru bulan depan gitu kan. Nah, yang kayak gitu tuh, Mas. Jadi ngikutin benar-benar kebutuhannya apa, Mas Elik. Jadi kalau itunya ujungnya nggak ada, susah nih ngerangkai biar semuanya align. Harus dicari pangkalnya. Oke, thank you Bang Puji. Tadi sempat bahas pasukan tuh. Logika sama logistik jadi anarkis pokoknya kayak gitu aja Bang. Gue suka itu. Logika atau logistik? Kalau nggak anarkis kita. Iya. Mas Sofian ada tanggapan dari pertanyaan tadi? Ya, menarik banget sih. Yang pertama emang tadi ya dipaparin dulu maksud dan tujuannya. Habis itu bikin goals bersama gitu kan ya. Karena kadang-kadang ya bisa jadi dia nggak tahu apa yang kita harapkan gitu kan ya. Tadi yang Abang Fuji bilang lah. Dan bisa jadi kita juga nggak tahu apa yang kita harapkan. Gue sering banget tuh lihat kayak, ya kita tahun ini kurang agile. Nah, maksud lo kurang agile tuh yang kayak apa ya? Nah, ketika dirunutin tuh kadang-kadang bukan yang ke manifesto agile-nya. Kan kecepatan orang melakukan sesuatu ya tergantung juga lah. Kalau dia ngetuntasin sesuatu ya, itu kan di luar manifesto agile. Menuntaskan sesuatu misalnya kayak, ya gue bisa keliling lari satu jam 8 putaran misalnya. Nah, kan ada yang cuma bisa 2 putaran gitu kan. Nah, kan beda-beda tuh kadang-kadang yang dimasuk agile tuh yang apanya. Sedangkan ini kan kolaboratif ya. Kolaboratif kan berarti kan ketika kita mau agile itu yang kita nilai kan timnya kan ya. Biar timnya tuh saling menyokong lah. Bahkan kan kalau kita pakai bukan agile misalnya kayak Kanban kan ya. Kanban itu kan kalau ada caranya kalau satu yang rusak yang lain tuh ikut ngerumun ke situ tuh. Biar si bottleneck itu rilis duluan. Ya kan? Nah, jadi kayak ya rilis duluan tuh bisa jadi dengan diajarin segala macam gitu kan. Jadi kayak sebenarnya dipertanyakan balik tadi ya, yang dimaksud dengan agile sendiri itu kayak apa? Saya agile. Ya mungkin kamu agile karena kamu udah berpengalaman, kamu udah nyoba experience-nya banyak gitu kan. Nah, tadi yang belum agile, anak baru kemarin sore gitu kan. Ya gimana gitu. Pengen nyamain kayak ya harusnya kita support lagi. Nah, makanya kayak detail itu salah satunya adalah empowerment yang sangat super gitu kan. Maksudnya kayak dia butuh nggak butuh dikasih dikasih pelajaran gitu. Biar semuanya nanti keadaannya rata gitu kan. Nah, ini tuh ya harusnya sumbangsi bersama gitu. Jadi kalau ngomongin tadi gimana nanggepinnya ya itu ya berkomunikasi, terus kalau bisa disetarain tentang si tadi kalau Abang Puji bilang Aris yang garis itu asimetris. Asimetris. Ya, jadi kayak ya itu kita beneran punya tolak ukur yang sama tuh. Kadang-kadang nanti beda gitu kan, kayak misalnya yang orang bilang kayak ikan suruh lari gitu kan, terus kayak yang lain suruh berenang gitu misalnya kan, itu kan dua dunia yang berbeda gitu kan. Jadi kayak ya dilihat lagi sih tadi yang tentang si agile-nya. Jadi jangan ukur penggaris agile-mu dengan penggaris agile orang lain. Ya, nah makanya kalau belajar tentang Scrum ya, Scrum itu kan ada velocity ya.
capacity satu tim sama tim lain itu bisa jadi berbeda. Karena cara dia menilai, nih, katanya, gue nggak tahu, mungkin Abu Fuji bisa pakai, katanya manusia itu sangat apa ya, paling bias buat nentuin seberapa hebat dirinya. Karena dia bakal bilang dia sangat hebat gitu kan ya. Nah, makanya itu yang kejadian kalau di dunia software engineer ya. Kalau ditanya ini berapa hari kelar, besok juga selesai. Nggak tahu ya, seminggu gitu kan ya. Nah, makanya kayak menariknya tuh kalau di kita tuh ada salah satu namanya Scrum Master gitu ya, buat penjaga agile-nya tuh, dia tuh bakal coba nanyain. Jadi kayak caranya adalah mereka diajarin dengan teknik bertanya, sama ngeliat historical. Jadi nah makanya nanti yang dilihat adalah kapasitinya. Tim ini dulu bisa ngerjain kapasiti sekian. Nah, kapasiti itu bisa jadi beda antara tim. Nah, nanti perbaikan kapasiti itu namanya velocity nanti. Ya gitu-gitu lah. Kalau pengen memperdalami ilmu itu ya. Banyak banget. Pokoknya sekarang privilege dan source untuk ilmu itu banyak banget ya untuk bisa belajar agile. Yang penting tadi jangan glorifikasi agile dan jangan Pak Agile kalau istilahnya ya. jangan aku siapa agile, siapa yang menyalahkan agile. Oke, Bang Puji dan Mas Sofian, kebetulan kita udah sampai ujung acara nih. Jadi mungkin kita langsung closing statement aja kali ya. Saya serahkan dulu dari yang paling milenial. Mungkin paling milenial siapa nih? Karena kaosnya paling paling intimidatif soalnya dari kaosnya. Closing statement Bang Puji terkait terorganisasi dan juga agile tadi, agile yang humanis. Aduh, agile yang humanis. Jadi ada 3 sebenarnya kalau dibilang hal yang tolong diperhatikan gitu ya bagi kita semua. Yang pertama, kita itu ada 4 hal ya kalau kita sebagai leader ya yang harus kita selalu pegang. Yang pertama itu kita harus punya sensing yang bagus. Yang kedua selalu learning. Yang ketiga make decision. That's our job. Leader itu make decision. Terus yang keempat itu kita harus grow our team gitu ya. Jadi si 4 core ini yang tadi dikaitkan dengan proses still ya. Sensingnya itu bagaimana kita tadi mengenali situasi pandemi ya. Kadang-kadang orang suka lupa nih bicara konsep ideal itu lagi pandemi nih. Jadi empatinya digedein, instruksi menghakiminya dikurangin. Gitu. Nah terus yang kedua sensing juga akan berbicara bahwa kayaknya ini ya, gue punya 70 staff. Tapi kayaknya gue baru bisa dapat optimal dari 30 orang. Yang 40 kemana nih? So, ask that kind of question gitu ya. Karena yang tadi seringkali yang saya itu gimana prakteknya, tapi paling susah itu sebenarnya, ini gimana mulainya nih gitu. Jadi dengan punya sensing yang bagus, learning yang bagus, we will start have the basic question gitu. Mulai dari mana nih gitu. Nah itu yang pertama dari script yang tadi. Terus yang kedua, filosofi yang terpenting lagi adalah kenali tadi perbedaan. Seperti tadi Mas Sofian udah banyak cerita, ada banyak diversity di tim kita gitu. Diversity itu bukan cuma 1 orang Palembang, 1 orang Bandung, 1 orang Jawa Timur, bukan. Memproses tuh beda, ya kan? Kecepatannya juga berbeda, kompetensi berbeda. Yang harus ditanyakan bagi setiap kita yang ingin membuat perubahan di tim tuh, yang mau berubah ini harus disupport apa? Karena beda-beda tuh dosisnya ternyata. Ya kan? Untuk menjadi lebih detail. Dan yang ketiga, yang tadi dilakukan ya mengenai ini ada progres nggak gitu, itu yang saya bilang namanya sanity check. Sanity check itu minimal kuotirnya ini kira-kira cocok nggak sama organisasi kita ya menghadapi tantangan sekarang. Yang kedua, do we have the right people to do it gitu ya. Itu sanity check itu penting. Dan kalau yang tadi terkait yang sekarang kita kondisinya gimana sih perusahaan gitu ya, itu kan starting point nih. Nah ada satu tips yang saya bilang, coba dilihat-lihat di kantor masing-masing gitu ya, organisasi masing-masing, lebih banyak truth, kebenaran itu di dalam meeting atau di luar meeting gitu. Before we go too far gitu ya, ngomongin yang macam-macam gitu ya. Cek dulu, karena itu tadi, akhirnya kita bisa attack yang tadi. Psychological safety-nya kita attack, cognitive diversity-nya kita attack, dan tadi cultural intelligence-nya kita benahin. Ketiga itu ya, ada skill yang harus di-build, ya kan? Ada proses untuk memulai, dan ketiga, ada sanity check juga deh. Sanity check ini menurut saya paling penting sekarang pada saat pandemi. Kalau enggak, kita kebablasan. Gitu aja, Kang Zenza dan Mas Sofian. Kang Puji, tinggi banget. Mungkin langsung lempar Mas Sofian, gimana closing statement? Kalau pesannya paling satu ini ya tentang mental modal ya. Karena setiap orang tuh terbentuk dengan cara yang berbeda. Jadi itu menarik banget sih kalau mempelajari si mental model ya. Yang kedua ya perbanyak resource. Nggak ada silver bullet sih. Jadi kayak
kita juga di tag kadang-kadang nggak ada cara terbaik dengan cara orang gitu kan ya. Jadi kayak kita kumpulin aja tadi banyak resource, jadinya bisa menemukan cara kita sendiri. Makanya perbanyak resource. Terus yang terakhir being a scientist ya. Being scientist tuh kayak ya itu kita nyobain. Dan yang salah bukan diri kalian, yang salah itu percobaannya kita aja. Ya kayak gitu aja, dia kayak detach hal itu ke prosesnya gitu kan. Jadi kayak 3 itu aja ya. Pertama mental model, kedua ya perbanyak resource, terus dari resource dan mental model itu coba buat ngelakuin being scientist dengan percobaan-percobaan. Dan sekali lagi kalau itu salah, bukan salah kalian, diri kalian, tapi ya caranya aja yang belum benar. Nice. Kali ini kita banyak banget quote-quote-nya. Saya tidak akan menambahkan dan mengurangi dari quote para pembicara ini, jadi mungkin tadi teman-teman sudah bisa menyimpulkan. Karena tadi kita ada waktu, tapi kita sudah sampai di ujung acara juga. Terima kasih banyak buat Mas Sofyan Adiwijaya dan juga Bang Puji. Mungkin kita ada kesempatan lagi buat ngobrol-ngobrol lagi ya. Terima kasih banyak. Mungkin saya langsung daripada tadi menyimpulkan, saya mungkin langsung pantun aja kali ya. Kecikini makan ketupat. Betul. Betul ya. Kecikini makan ketupat, pindah muda, merah ternama. Semoga sesi ini bermanfaat, semoga kita menang bersama. Ini dia memang. Raja pantun. Thank you Bang Puji, Mas Sofyan. Thank you. Thank you banget. Silakan saya kembalikan ke Vika. Oke, sesi yang sangat luar biasa ya, luar biasa banget, banyak materinya, terus banyak juga yang antusias banget sama materi pada hari ini, yaitu reinventing organization, creating a teal business to be more human and agile in the new era. Luar biasa sekali, dan kelihatannya banyak banget yang nanya tapi belum sempat ke bahas ya tadi ya Kak ya. Jadi mungkin nanti bisa langsung misalkan mau email gitu ya, boleh banget gitu. Nanti ada jawaban-jawaban mungkin yang lebih detail gitu ya. Dan jangan lupa juga buat teman-teman nih ya untuk follow Instagramnya di @FRIDEducation gitu ya, buat info-info selanjutnya juga. Banyak juga nanti program-program yang menarik dan juga untuk sesi-sesi webinar yang lainnya juga gitu. Jadi yuk sekarang langsung meluncur ya ke laman Instagramnya di @FRIDEducation. Udah gitu langsung follow aja ya. Nah, sebelum sesi kali ini kita akhiri gitu ya, bagaimana kalau misalkan kita foto bareng? Coba buat spesial deh untuk Bang Fuji dan Mas Sofyan, pengen request gaya apa nih? Apa ya, gue yang freeze biasanya kayaknya. Freeze. Dia vaksin. Oke, gini, mau kasih little heart boleh? Dia vaksin. Oh gini. Gimana tuh? Gini, oke. Oke, jadi buat teman-teman semua, buat teman-teman semua yang belum pada on cam, ayo kita on cam dulu, kita foto bareng dulu sama narasumber kita dan juga moderator kita yang luar biasa pada hari ini. Ada Mas Sofyan, ada Bang Fuji, ada juga Kak Zensa gitu ya. Jadi yang belum on cam, yuk kita on cam dulu, kasih senyuman terbaik kalian di depan kamera gitu ya. Dan juga gayanya mungkin kasih little heart aja kali ya. Biar milenial. Oke, wow, ada si kecil ikutan. Aduh, mantap. Oke. Bapaan sekali. Siap ya. Ini Vika kasih hitungan mundur untuk halaman yang pertama dulu nih. Nanti kita ada beberapa kali sesi foto ya. Boleh kasih little heart? 1, 2, 3. Oke, boleh lagi? Mungkin masih kasih little heart juga. Jadi di sini kita selain memberikan ilmu juga memberikan cinta. Oke, hitungan mundur ya. 3, 2, 1. Oke, bentar. Ini masih udah all in atau belum? Udah ya. Kalau generasi Z, glitch dance dong, gimana tuh? Wah, dia nggak tahu glitch dance, berarti gue generasi Z gue. Aduh,
Baik, sekali lagi terima kasih untuk para narasumber kita pada hari ini. Ada Mas Sofyan dan juga Bang Fuji yang sudah memberikan materinya yang sangat luar biasa, menginspirasi banyak teman-teman yang udah ada di room Zoom kali ini gitu ya. Dan terima kasih juga untuk Kak Zensa yang udah istilahnya jadi jembatan ya di antara kedua narasumber kita pada hari ini gitu. Buat Bang Fuji dan juga Mas Sofyan dan juga Kak Zensa, sehat selalu, bahagia selalu, dan jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, sampai jumpa lagi untuk Bang Fuji, Mas Sofyan, Kak Zensa. Nah, dan untuk teman-teman semua nih ya yang masih ada di sini, jangan lupa untuk diisi link absensinya karena nanti kita akan menggunakan itu untuk database pengiriman sertifikat. Jadi teman-teman jangan sampai ada typo ya untuk penulisan nama dan juga emailnya. Nah, selain itu juga Vika ingin berterima kasih juga nih untuk yang sudah mendukung keberlangsungan acara Lead the Fest 2021 ini, yang terutama itu ada PT Paragon Technology and Innovation, dan juga tentunya Teras Belajar X Evertalks ini adalah hasil dari kolaborasi dari Pemimpin.Indonesia dan juga FRD Education gitu. Dan sekali lagi Vika mau ngingetin ya, itu link absensinya tolong untuk dicek kembali agar tidak ada typo dalam pengisian email dan juga namanya. Baik, kalau gitu dari tadi bagi-bagi materi udah, kenalan sama aku, sama teman-teman semua juga udah gitu ya, foto bareng udah. Sekarang saatnya untuk Vika pamit undur diri dan mohon maaf kalau misalkan masih ada kekurangan dari kami. Kelebihannya silakan diambil dan juga mudah-mudahan materi yang kita bagikan pada hari ini bermanfaat untuk teman-teman tidak hanya di hari ini tapi di masa depan. Baik, Vika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.